Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya dalam edukasi pasar modal, khususnya pasar saham, yang diselenggarakan PT Samuel Sekuritas Indonesia untuk PT Medco Power Indonesia. Perkenalkan, saya Palma dari Samuel Sekuritas yang akan menjadi host dalam acara kita hari ini. Saya juga nanti akan didampingi oleh Pak Ervin dari Medco Power. Apakah Pak Ervin sudah ada di dalam Zoom ini? Baik, bersama dengan kita juga sudah ada di sini Bu Miming Sationo selaku founder dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan di sini juga ada pembicara-pembicara kita, Pak Robianto selaku komisaris IPP PT Samuel Sekuritas Indonesia dan Pak Nugroho, Head of Marketing Online Trading. Baik, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu rundown kita untuk acara pagi hari ini. Pertama-tama kita akan ada opening dari Ibu Tia, selaku VP HR dan perwakilan dari PT Medco Power Indonesia. Dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Robianto, selaku Komisaris Independen PT Samuel Sekuritas Indonesia yang akan berlangsung selama 30 menit. Lalu dilanjutkan dengan Q&A 10 menit. Setelah itu ada presentasi dari Pak Nugroho, selaku Head of Marketing Online Trading PT Samuel Sekuritas Indonesia, juga dengan sesi selama 30 menit. Dilanjutkan dengan Q&A. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan Ibu Tia untuk mengucapkan sepatah dua kata untuk memulai acara. Ibu Tia mungkin masih di mute. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semua Bapak Ibu dari Samuel Sekuritas. Selamat pagi, terima kasih Bu. waktunya. Ya, perkenalkan saya dengan Tia Ardianto, Pak Rubianto, juga Bu Miming. Selamat pagi, Bapak. Pagi ini saya terima kasih sekali dengan tim dari Samuel Sekuritas yang sudah meluangkan waktu dan juga resources-nya gitu untuk bisa sharing dengan kami di Medco Power, dan juga ada beberapa mungkin partisipan dari grup Medco lainnya. Kita masih menunggu ini, kayaknya kalau pagi-pagi begini nanti bertahap baru pada join biasanya. Nah, saya juga berterima kasih ke finance-nya Mas Ervin, Treasury yang sudah membuat, dan juga Mas Andi yang sudah mengarrange acara ini. Saya yakin ini akan sangat informatif dan berguna informasinya buat teman-teman di Medco Power, dan juga bisa menambah wawasan serta supaya lebih melek financial gitu ya, karena mungkin ada beberapa rekan-rekan kami juga belum pernah benar-benar mendengarkan apa sih sebenarnya investasi di dunia saham dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk bertanya nih dengan ahli-ahlinya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dari Samuel Sekuritas atas waktunya. Semoga hari ini bisa sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Tia atas kata sambutannya. Sekarang kita bisa langsung menuju sesi materi. Yang pertama dengan Pak Robianto. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih Bu Tia, Pak Ervin, Bu Miming, dan rekan-rekan sekalian. Saya sangat bahagia sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu dari Medco Power ini. Kalau perkenankan saya ini untuk berbagi mengenai tips-tips dan tips-tips investasi yang bagaimana yang ada di capital market maupun di dunia finansial pada umumnya. Seperti yang kita tahu sekarang ini, saat ini banyak sekali penawaran investasi, baik yang berupa robot forex maupun robot kripto maupun kripto dan lain-lain. Nah, ini di sini saya sebagai akademisi juga dan sebagai pihak yang tentunya memiliki kecintaan terhadap pasar modal investasi yang benar bagi rekan-rekan sekalian. Dan perkenankan saya untuk share screen untuk memulai presentasi saya. Ya, sudah terlihat Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini saya perbesar supaya lebih. Baik, jadi di sini memang topiknya memang edukasi pasar modal dan investasi saham. Namun jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ini memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai dunia investasi, bahkan terkait dengan yang penawaran robot maupun apalah kripto, saya dengan senang hati bisa menjawabnya, karena kebetulan saya juga memiliki sertifikasi di bidang itu, kemudian juga banyak melakukan penelitian di bidang tersebut.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya sebagai komisaris independen di PT Samuel Sekuritas Indonesia, saya juga menjadi dosen, ya dosen di beberapa dosen tetap di universitas swasta dan dosen luar biasa di universitas negeri seperti Undip dan maupun universitas-universitas lainnya. Kemudian ada beberapa profesi di bidang keuangan dan investasi, dan tentunya sebagai pelaku di bidang pasar modal harus memiliki izin dari OJK, dan saya memiliki izin wakil manajer investasi dan wakil pedagang perantara efek. Oke, jadi yang pertama-tama tentu mengapa kita melakukan investasi? Pak, ngapain Pak kita melakukan investasi? Sering banyak yang bertanya sama saya seperti itu. Pak, bedanya investasi sama trading apa? Nanti kita akan bahas itu. Dan kalau kita lihat mengenai investasi ini, pernahkah kita membayangkan bahwa dulu kalau kita beli beras, itu tahun 2010 harga beras itu 6.700 per kilo. Kemudian 2020 sekarang jadi 12.000 lebih, bahkan mungkin sekarang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan ada kenaikan harga dalam waktu kurun 10 tahun. Ternyata harga beras ini naik 82,9%, atau kalau kita average itu 8,3% per tahun kenaikannya. Dan tentu kita juga harus mencermati hal seperti ini lagi. Misalnya ini, jika harga beras tadi yang dari 6 ribuan bisa jadi 12.000 kurang lebih seperti itu, bisa naik, itu menunjukkan ada kecenderungan harga untuk naik. Dan kecenderungan harga untuk naik itulah yang disebut sebagai inflasi. Inflasi itu akan selalu ada, karena inflasi ini bisa terjadi karena tarikan, ada namanya demand pull inflation, tarikan permintaan maupun karena tekanan biaya. Ya, contoh tekanan biaya itu kan kita otomatis gaji tiap tahun kan pasti naik. Ya, karena hari tersebut, maka otomatis ongkos produksi, biaya produksi pasti kan akan lebih mahal, dan itu itu yang disebut sebagai cost cost push inflation, jadi inflasi karena dorongan biaya. Dan kalau yang demand pull atau tarikan permintaan itu contohnya ketika menjelang Lebaran harga-harga naik, itu karena ada permintaan yang berlebih, permintaan yang di luar biasanya, maka kembali hukum supply and demand itu bergerak, dan inflasi akan selalu ada. Namun uang kita, kalau kita punya uang 100.000 terus kita diamkan, anggaplah 5 tahun kita diamkan, nanti tentu otomatis uang tersebut akan digerogoti dan digerogoti oleh tingkat inflasi. Sehingga tidaklah berlebihan jika kita mengatakan uang 100.000 10 tahun yang lalu itu lebih berharga daripada uang 100.000 di masa sekarang. Karena ada tingkat inflasi tersebut dan digerogoti oleh tingkat inflasi. Lalu cara mengatasinya supaya uang kita tidak digerogoti dengan cara apa? Nah, inilah kita perlu investasi. Tentu investasi yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar daripada tingkat inflasi. Karena kalau kita investasinya ternyata lebih rendah dari tingkat inflasi, juga tentunya tidak menguntungkan. Apalagi kalau didiamkan, itu seperti gambar yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Dan investasi itu ada banyak sekali jenisnya, dan ini yang paling gampang lah yang saya berikan gambaran. Misalnya investasi ada yang inflasinya anggaplah 4,34% selama 10 tahun. Kemudian tabungan, kalau kita menabung itu hanya memberikan bunga sebesar 1,67%. Kalau kita beli emas, maka otomatis hanya memberikan return sebesar 4,12%. Loh Pak, emas kan paling aman Pak. Dari zaman dulu kala kan orang ngomongnya emas paling aman. Betul Bapak Ibu, tapi emas itu akan paling aman jika pada kondisi yang bergejolak. Misalnya perang, kondisi awal-awal pandemi, harga emas sempat naik. Jadi ketika kondisinya tidak stabil, emas itu akan menjadi safe haven, aset teraman, akan menjadi suatu instrumen untuk pelarian, ya, untuk mengamankan aset. Tapi ketika kondisi normal, emas tentunya tidak akan kurang menarik seperti itu. Dan emas ini kalau kita lihat ya saat ini pergerakannya range-nya relatif kecil. Jadi emas boleh kalau kita average itu hanya rata-rata itu hanya 4,12%. Lalu Pak, kalau saya deposito gimana Pak? Deposito ya kurang lebih ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Bursa Efek Indonesia. Ini deposito 5,8% per tahun. Lalu Pak, saya pengen lebih tinggi Pak.
Bisa nggak? Ada instrumen namanya obligasi negara, ya. Bahkan ada yang suku retail, ORI, obligasi retail, yaitu secara average itu bisa memberikan 6,81. Lalu kalau saham, tentu dalam hal ini saham ini return-nya lebih tinggi dalam secara average ini berdasarkan data yang dihimpun pula itu 7,13% gitu. Tapi tentunya memang sangat tergantung sekali dengan situasi dan kondisi, namun secara umum nanti akan saya jelaskan kalau saham seperti apa itu. Saya kasih contoh ilustrasi. Pak, tadi katanya kok paling tinggi saham ya Pak ya? Kasih ilustrasi dong, kasih contoh dong. Nah ini saya kasih contoh, misalnya ada saham Astra. Saham Astra itu tercatat di Bursa Efek Jakarta, dulu namanya BIJ, itu pada 4 April 90. Ketika IPO itu harganya 14.850. Ini harga IPO-nya, tapi kan Astra banyak melakukan banyak melakukan corporate action, aksi korporasi. Sehingga kalau harga sekarang ini kita sesuaikan, harga Astra itu 139,8 ya. Dan harga 24 Mei Astra ini adalah 5.100. Maka kalau kita bandingkan dari tahun 90 sampai 2021 ini, Astra ini naik 36,69 kali. Jadi harga sekarang itu adalah 36,69 kali dari harga ketika dia IPO. Nah, di sini kan kita bisa melihat, Pak, tapi grafiknya naik turun. Betul, memang akan ada naik turun, namun secara umum dia sudah naik 36,69 kali. Pernah mencapai harga dia ini 9.000. Ya kalau misalnya kita sempat jual di 9.000, tentu keuntungannya akan luar biasa. Saham Astra ini saham yang sangat ini boleh dikatakan fenomenal. Dulu kebetulan saya generasi yang mengalami krisis moneter. Saya ingat sekali pada tahun 97 bulan Juni-Juli 97, Bursa Efek Indonesia itu mengalami level tertingginya sekitar 756, ya 756. Kemudian setelah itu bulan Juli mulai ada krisis moneter, ya krisis moneter akhirnya puncaknya paling rendah indeks harga saham gabungan itu pada sekitar bulan September Oktober tahun ini 1998, dan harga Astra itu sempat anjlok menjadi 225. Itu paling rendah dalam sejarah Astra, paling rendah dalam sejarah itu 225. Nah, kalau kita misalnya pada saat itu pegang beli Astra 225 itu luar biasa, karena saya ingat kemudian seminggu kemudian harganya naik terus dan mencapai di atas level 1.000 lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ilustrasi saya tersebut, ya saham asalkan sahamnya baik, maka otomatis di jangka panjang relatif aman seperti itu. Dan ini kita juga lihat, Pak, ada nggak contoh lain, Pak? Astra kan mobil, Pak. Mobil otomatis kan penjualannya ketika pandemi pasti terdampak. Ada nggak contoh yang lain? Oh, ada, Bapak Ibu. Ini contohnya BCA, ya saham BCA. BCA itu tercatat lebih muda daripada Astra. Ya kalau Astra tadi di 90-an, kemudian kalau di BCA ini dia tercatat di Bursa Efek, mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, itu Bursa Efek Jakarta pada saat itu 31 Mei 2000. Harganya 1.400. Terus kalau kita sesuaikan harganya itu ketika IPO 174,7. Dan harga 24 Mei itu 31.625. Maka kalau kita bandingkan ketika dia tercatat pertama kali di Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta pada saat itu harga sahamnya naik sebesar 181 kali. Jadi, dan ini kalau kita lihat ternyata saham BCA ini meskipun ada kondisi pandemi seperti ini ya memang sempat terkoreksi hampir di level 20-an lah, hampir dekat 20 ribuan. Tapi sekarang naik lagi, sempat di atas 35.000 dan ini koreksi 31. Tapi di jangka panjang harga BCA ini relatif lebih naik. Dan kalau kita lihat grafik ini, grafik BCA masih ada tren kenaikan seperti itu. Loh Pak, kok bisa Pak? Kok pandemi gini kok tetap ada kenaikan? Nah, kita tahu bahwa BCA ini kan bank yang sangat ini ya, istilahnya bank yang terpercaya, bank swasta terpercaya, kemudian besar, kemudian jaringannya di mana-mana, pelayanannya banyak, manajemen risikonya juga sangat bagus. Kemudian juga dia melakukan kebijakan yang sangat prudent sekali, sangat bijak sekali, sangat hati-hati, penuh kehati-hatian. Maka tetap bisa eksis dan bahkan bertumbuh ketika masa-masa sulit seperti ini. Berikutnya, Pak, saya ini tadi kan BCA itu swasta, Pak. Ada nggak yang BUMN? Oh, ada, Bapak Ibu. Ya, ada saham BRI. BRI tercatat lebih muda dari BCA, ya.
tercatat 10 November 2003 ketika IPO 875 atau ketika disesuaikan 8,75 rupiah dan harga kemarin penutupan kemarin itu 4.040. Dan kalau kita bandingkan harga IPO dengan harga 24 Mei 2021, maka ini sudah naik 46,17 kali. Ini sama, kondisinya sama seperti BCA, trennya tetap tren kenaikan, ya, tetap mengalami tren kenaikan. Jadi untuk saham yang bagus-bagus ya kita bisa melihat bahwa trennya memang koreksi, ada kondisi pasar seperti ini pasti akan koreksi, tapi di jangka panjang tetap mengalami kenaikan. Berikutnya ini yang spektakuler ya, saham Arto ya, Bank Jago. Kalau ada lagu Bank Jago, ada juga bank namanya Bank Jago ya. Cuma kodenya Arto. Arto itu kan artinya harta ya. Jadi memang benar-benar ini harta betulan kalau kita beli pada saat harga yang murah. Tanggal pencatatan 12 Januari 2016. Ini masih anak bawang, umurnya masih kategori inilah apa ya, sudah lepas dari balita karena 5 tahun ke atas kan ini ya. Jadi sudah 5 tahun lebih sedikit gitu. Ketika IPO harganya 132. Lalu kalau kita sesuaikan 97,8. Yang spektakuler adalah 24 Mei harganya 10.650. Lalu kenaikan sejak IPO hanya waktu 5 tahun itu 108,9 kali. Loh Pak kok bisa Pak? Ya Arto ini, Bank Jago ini ceritanya dibeli, ini Gojek masuk. Ya Gojek membeli sahamnya Bank Arto. Ya karena sekarang kan marak bank digital. Nah Gojek itu masuk ketika harganya 1.000-an. Ya. Jadi harganya masuk 1.000-an, kemudian naik terus, kemudian yang dari Singapura masuk lagi GIC ya. Kemudian hal ini bisa terjadi loh Pak. Kan kenapa Gojek nggak bikin bank sendiri Pak? Nah karena ada ini fenomena bank digital ya. Dan buat bank digital ini kalau bikin baru lebih butuh dananya lebih besar lagi dibandingkan beli yang sudah ada. Maka ada fenomena caplok mencaplok di kalangan pelaku fintech dan salah satunya adalah Bank Arto ini yang diambil oleh Gojek dan kita tahu kelanjutannya setelah nyaplok Bank Arto kemudian Gojek juga merger sama Topet maka jadilah Goto ya. Nanti Goto ini kalau orang Indonesia ngomongnya Goto, kalau orang ini kan Goto gitu ya. Terserah yang penting inilah artinya Goto tersebut. Nah, nanti tahun ini akan go public. Harapannya akan menjadi salah satu IPO terbesar sepanjang masa di Indonesia. Seperti itu. Dan tentunya fenomena-fenomena ini juga bisa mempertebal dompet kita kalau kita bisa melakukan investasi seperti itu. Lalu ada yang contoh lagi, Pak, saya ini taunya Pak, kalau sampo pakainya produknya Unilever Pak. Kalau ice cream juga sama Ice Cream Walls. Kalau sabun pakainya Lifebuoy. Nah, ini berarti istilahnya kita lihat saham Unilever ini seperti apa. Ternyata tercatat di bursa 11 Januari tahun 82. Kemudian IPO harganya 3.175. Ya kalau kita sesuaikan sekarang harganya cuma 3,9 rupiah. Dan harga 24 Mei itu 5.725, maka kenaikannya kurang lebih 1.467 kali ketika dibandingkan harga IPO. Bahkan pernah mencapai 2.200 kali harganya kenaikan ini dibandingkan IPO. Produknya luar biasa ya, produknya luar biasa. Jadi intinya kalau perusahaan yang relatif bagus, kemudian sudah berdiri lama, kemudian juga memiliki manajemen yang baik, dikelola dengan baik, maka otomatis kan kita akan lebih yakin untuk menanamkan dana kita di situ dan sahamnya tentunya akan mengalami kenaikan. Lalu Bapak Ibu, tadi kan saya menggambarkan mengapa perlu investasi dan salah satu contohnya. Sekarang investasi itu ada banyak alternatifnya, ada banyak instrumennya. Bapak Ibu pasti yang saya jelaskan tadi saham, Pak Robi tadi jelaskan hanya saham. Padahal kan ada banyak. Nah, ini saya jelaskan yang macam-macam lagi. Ada obligasi. Kalau saham itu bersifat ekuitas, jadi kalau Bapak Ibu beli saham, maka Bapak Ibu punya perusahaan tersebut memiliki ekuitas, artinya memiliki saham, memiliki porsi di dalam perusahaan. Kalau obligasi itu sifatnya surat utang. Kalau Bapak Ibu beli obligasi berarti intinya Bapak Ibu ngutangi perusahaan, ya, ngutangi perusahaan. Tanda ngutanginya apa? Dengan obligasi. Ada lagi yang namanya derivatif. Nah, derivatif ini kadang-kadang orang ini salah mempersepsikan bahwa saham itu dianggap derivatif. Pak, teman saya ini
miskin mendadak gara-gara saham, padahal mainnya derivatif. Nah, derivatif ini ada banyak, ada komoditas. Mainnya main emas, biasa ditawari Bapak, Bu, kami ini menawarkan bisnis. Biasanya kan ada perusahaan yang nelpon tiba-tiba menelpon Bapak Ibu menawarkan bisnis. Bisnisnya ini trading, ya trading emas, investasi ataupun kita ini apa jual beli, seakan-akan ngomongnya kan diperhalus. Kalau ngomong apa adanya kan orang langsung buru-buru tutup telepon, maka dia ngomongnya ini menawarkan bisnis emas, perdagangan emas. Lalu emasnya yang diperdagangkan apa kalau di pasar derivatif? Yang diperdagangkan hanya kontrak, bukan emas fisik. Beda, ya. Jadi di derivatif yang diperdagangkan hanya kontrak, ya. Dan kontrak ini bisa kontrak yang namanya komoditas. Komoditas itu ada komoditas keras, komoditas lunak. Komoditas keras ya nama tentunya seperti logam mulia, emas, perak, palladium, platinum, rhodium. Terus ada juga ini komoditas lunak, nah, ada jagung, gandum, karet dan lain-lain seperti itu ya. Ada CPO, macam-macam, ada teh. Kemudian ada forex. Nah, forex ini yang lagi tren saat ini, robot forex ya. Kalau forex ini berarti Bapak Ibu mainnya bukan rupiah sama dolar per rupiah atau ini dolar sama rupiah, enggak. Kalau dikontrak Bapak Ibu mainnya bisa pound sterling per dolar, euro per dolar, bahkan bisa cross rate euro per ini dengan yen Jepang, euro dengan Swiss franc seperti itu. Jadi banyak cross currency segala. Nah inilah yang Bapak Ibu biasanya forex ini yang sering menawarkan juga melalui telepon dan saat ini yang lagi marak yang diperdagangkan dengan cara robot trading ya, robot forex seperti itu. Dan ada juga, Pak, saya ditawarinya ini kok saham katanya Pak, tapi saham Hong Kong. Nah, itu berarti derivatif, kontrak futures, kontrak berjangka indeks harga saham. Di sini ada harga saham dari Hong Kong, Hang Seng. Ada yang dari ini Jepang Nikkei, kemudian ada yang Kospi dari Korea ya. Kemudian sekarang marak juga kripto, Pak. Sekarang banyak kripto, Pak. Bitcoin katanya top, Pak. Itu Elon Musk kalau ngomong itu, Pak, senjata yang paling berbahaya di dunia itu katanya ininya Elon Musk, Pak. Apa Twitternya Elon Musk, Pak. Kalau Twitternya Elon Musk keluar, Pak, itu bisa bikin harga Bitcoin, Dogecoin naik. Ya, itu berarti kripto. Kripto ini bisa fisik, bisa derivatif. Ya, fisik berarti kita beli koinnya, tapi dalam artian pakainya wallet kan semuanya kan sistemnya sistem trading online kan. Pakai wallet kita buka ini biasanya ada yang ini Binance Coin segala macam-macam. Kemudian ada dalam bentuk derivatif, dalam bentuk futures. Namun Bapak Ibu sekalian, saya wanti-wanti, saya sampaikan sebagai pihak yang juga ini peduli terhadap ini keuangan Bapak Ibu sekalian maupun keuangan masyarakat awam. Derivatif adalah instrumen paling berisiko di dunia keuangan. Jadi saham kalau berisiko, derivatif risikonya bisa beribu-ribu kali. Loh Pak, kenapa? Saham kalau kita beli, kita punya porsi kepemilikan, kita dapat dividen, disimpan masih bisa. Tapi kalau derivatif, Bapak Ibu, itu kalau disimpan itu ada yang namanya swap atau overnight fee, ada bunganya. Maka dalam hal ini saya sampaikan pula, kalau Bapak Ibu berpegang pada prinsip syariah, maka derivatif itu tidak comply secara syariah seperti itu. Kenapa? Ya, karena ada semua unsur ada, unsurnya mahrib, maisir, goror, riba, semua ada ya. Riba ada bunga, swap itu tadi. Terus ada maisir, ada excessive speculation, spekulasi yang berlebihan. Terus ada ketidakpastian, goror, itu masuk semua. Jadi derivatif ini tidak, dan Bapak Ibu kan tidak bisa menjual yang tidak dimiliki. Kalau dalam prinsip syariah kan seperti itu. Ya, di derivatif, Bapak Ibu bisa jual dulu atau beli dulu. Buka kontrak jual dulu atau kontrak beli dulu. Jadi bisa dua arah kalau di derivatif. Berikutnya, Pak, teman saya katanya ini Pak, mainnya main emas Pak, dalam bentuk kontrak. Kemudian keuntungannya kok besar ya Pak ya, 1 menit aja bisa untung berjuta-juta. Itu dimungkinkan karena ada leverage. Karena satu lot kontrak emas itu setara 100 troy ounce atau setara 3,103 kilo. Bayangin Bapak Ibu punya uang 100 juta, bisa beli emas 3 kilo. Ya, berarti pakai apa? Ya pakai leverage. Makanya derivatif itu juga sering disebut margin trading. Ya, menggunakan pola margin trading. Lalu, Pak, tadi kan emas, Pak. Kalau misalnya forex gimana? Forex berarti kalau kita buka kontrak forex, satu lotnya setara
dengan 100.000. Kalau kontraknya euro per USD, maka setara 100.000 euro dengan uang yang cuma 10.000 dolar, bayangin ya. Jadi karena ada faktor ini, faktor leverage margin trading. Tapi risikonya Bapak Ibu dengan uang 100 juta tadi atau uang 10.000 dolar tadi, ketika beli satu lot ini kontrak future, risikonya adalah risiko yang kontraknya tersebut. Jadi dalam hal ini beli satu lot kontrak emas, risikonya 3,1 kilo. Ya, kalau beli kontrak forex, ya risikonya 100.000 gitu. Jadi memang sangat berisiko sekali. Maka jangan heran kalau ada yang uangnya habis di sini, ya, atau harus menyuntik terus, namanya injek. Ada kena MC Pak, margin call, ya, itu paling nggak enak. Harus setor duit lagi, ya, itu paling susah. Tentunya itu sangat berisiko Bapak Ibu, dan saat ini Bapak Ibu sekalian marak sekali, ya, sangat marak dengan cara seperti ini. Wah, menawari investasi, kesal menghadapi komplain terus-menerus. Waduh, enak sekali ya. Kita kalau yang di bagian marketing kan ada potensi untuk ini menghadapi komplain. Kerepotan membenahi delivery, nyortir supplier, wah, tidak tahu investasi mana yang 10 juta dengan profit 10% per bulan. Wah, luar biasa. Bayangin dengan nanam 10 juta bisa dapat 1 juta per bulan. Lalu peluang bisnis fintech dahsyat. Nah, ini saya katakan Bapak Ibu sekalian, ini investment scammer, hati-hati, banyak korbannya. Ini polanya pakai robot forex, ya. Pak, kok bisa Pak? Nah, itu memang ada yang boleh dikatakan kebanyakan menggunakan broker dari luar negeri. Nah, kalau broker luar negeri, otomatis kan tidak tercatat secara resmi di Indonesia, maka banyak yang kena kasus. Maka jangan sampai uangnya dibawa lari, digondol itu, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya OJK juga memiliki Satgas Waspada Investasi, maka harus hati-hati dan harus aktif untuk melihat situsnya Satgas Waspada Investasi tersebut supaya di mana kita menginvestasikan itu tidak masuk ke dalam daftar yang di blacklist atau daftar yang ini masuk dalam Satgas Waspada Investasi. Wah, enak sekali ini ya, Pak. Katanya Pak, teman saya Pak, 1% per hari loh Pak dapatnya Pak. Kalau sebulan bisa dapat 30% Pak. Ya itu kembali lagi. Kalau memang robotnya robot yang hebat, benar algoritmanya hebat, ya semuanya mungkin. Tapi robot itu kan berdasarkan perhitungan, dan market itu boleh dikatakan kan akan ada bergerak tenang. Kalau istilah bahasa finansialnya sideways. Kalau sideways pakai robot, oke. Tapi kalau marketnya rally, robotnya kacau pasti seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu harus hati-hati ya. Jadi kita di sini saya ngajari investasi secara bijak, investasi dengan penuh kehati-hatian. Bukan investasi yang boleh dikatakan sangat berisiko, sehingga ini bukan investasi, tapi kalau saya ngomong ini spekulasi, dan ini main-main dengan uang yang kita kumpulkan dengan susah payah. Contoh lain, ya ini kadang-kadang kan kripto ini bisa dibikin oleh orang per orang juga kan. Nah, kripto orang per orang ini artinya apa? Dogecoin misalnya, ya ada yang ngomong Doge atau Dog macam-macam. Tapi di Turki ini bos kripto Turki bilang bahwa aset 29 triliun ya. Jadi kita harus memilih, kalau intinya kita harus penuh kehati-hatian lah dalam mengelola aset kita. Lalu ada yang ini Dogecoin gambarnya anjing ya. Wah, ini sampai mamahnya Elon Musk saja bikin biskuit gambarnya anjing ya, karena pengennya ini apa yang nyiptakan anaknya, pikirnya seperti itu. Kemarin ya ini kena semua ya, terdampak semua. Bahkan kemarin saya dapat ini apa meme atau meme ini apa ucapan permintaan maaf, mohon maaf lahir batin dari Elon Musk. Gambarnya mohon maaf ya karena Dogecoin apa anjlok seperti itu ya. Ya di sini Bapak Ibu, kalau tadi saya ada menjabarkan berbagai jenis investasi, instrumen investasi, bahkan mungkin nggak cuma investasi tapi trading. Namun di sini saya akan juga menjelaskan Bapak Ibu, kalau di capital market ada yang namanya instrumen saham. Instrumen saham itu seperti apa? Instrumen saham berarti bukti kepemilikan suatu perseroan. Dan di Medco Power ini kan juga berhubungan dengan Medco Energy ya. Medco itu sendiri, Medco Energy sendiri itu kan merupakan perusahaan yang sudah go public, sudah lama sekali, dan kodenya MEDC kan seperti itu. Jadi seringkali masuk ke indeks LQ45. Indeks LQ45 berarti indeks saham yang 45 teraktif, dan tentunya itu akan direview setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau saham
Itu bukti kepemilikan suatu perseroan. Kalau Bapak Ibu punya saham Medco, maka otomatis Bapak Ibu punya kepemilikan di Medco tersebut. Ya, dalam hal ini kita bisa memiliki klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Contoh lain, loh Pak, kenapa butuh saham Pak? Kenapa harus jual saham Pak perusahaan Pak? Ya, ini contohnya, anggaplah Pak Bejo punya usaha bakso butuh modal 8 juta. Tapi dananya hanya 1 juta, otomatis kan dia butuh 7 juta lainnya. Maka dia ngajak teman-temannya, ayo 7 orang lainnya masing-masing nanam modal 1 juta. Akhirnya dapat deh total ada 8 juta, maka usahanya bisa berjalan. Kemudian setelah berjalan, usahanya bertumbuh kembang. Ternyata nilai usahanya menjadi 16 juta. Dan 16 juta pemiliknya kan masing-masing tadi 1 juta, ada 8 orang. Maka 16 juta dibagi 8 orang, maka ada kenaikan dari 1 juta menjadi 2 juta nilai sahamnya seperti itu. Itu ilustrasi paling gampang. Ternyata dalam perjalanannya usaha Pak Bejo ini makin berkembang lagi, sehingga Pak Bejo ini membuat yang PT namanya PT Bakso. Ekspansi ya. Wah, ada dari bakso gerobakan ekspansi menjadi besar sekali, maka menjadi PT Bakso. Dia butuh dana 100 miliar. Lalu di sini tinggal mikir, mau pinjam publik dalam bentuk obligasi, menerbitkan obligasi atau surat utang, atau jual saham dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kodenya misalnya bakso. Nah, di sini kita semua bisa beli, kita bisa menjadi pemilik dari baksonya Pak Bejo tadi. Kalau baksonya untung, penjualan baksonya perusahaan bakso tersebut untung, kita bisa dapat dividen kan gitu. Dan kalau harga sahamnya naik, kita juga bisa memperoleh yang namanya keuntungan capital gain. Dan untuk melakukan jual beli tersebut, jual beli saham tersebut, kita harus melalui Bursa Efek Indonesia. Jadi mallnya Bursa Efek Indonesia itu ibaratnya mallnya, pasarnya. Lalu toko-tokonya siapa? Ya, anggota bursa. Pak, anggota bursa itu apa? Perusahaan sekuritas. Dalam hal ini Samuel Sekuritas Indonesia itu adalah anggota bursa. Jadi ini berlaku sebagai toko, di mana Bapak Ibu bisa beli ini. Lalu yang diperdagangkan apa? Emiten, ya, saham, obligasi itu bisa ya. Jadi kalau mau beli saham, tentu lalu harus melalui sekuritas. Sekuritasnya apa? Tentu Samuel Sekuritas Indonesia dengan platform Trading Star yang sangat nyaman, mudah digunakan dan tinggal di-download aja pakai apps sudah jalan kan gitu. Jadi pembelinya investor, Bapak Ibu sekalian sebagai investor, ini sebagai pembeli. Jadi kita gambarannya seperti itu. Pak, kalau pasar kan saya lihat ada mandor pasarnya, Pak. Ada yang pengawasnya. Pengawasnya siapa? Ya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semuanya fair play ya. Semuanya wajar, teratur, efisien seperti itu. Semuanya diawasi dan ada landasan hukum yang jelas. Peraturan perdagangannya juga jelas, peraturan-peraturan lainnya juga jelas. Lalu ada anggapan seperti ini, Pak, saya tertarik Pak dengan penjelasan Bapak. Tapi banyak yang ngomong, Pak, kalau investasi saham itu butuh ilmu yang dalam, Pak. Katanya harus bertapa dulu beberapa tahun di dalam gua. Oh enggak, gampang. Kita sekarang kalau mau dapat pengetahuan mengenai investasi saham lewat YouTube, Instagram maupun pakai internet sudah bisa ya. Jadi banyak buku yang membahas itu. Tidak punya waktu. Nah, ini Bapak Ibu sebagai kita kan sebagai karyawan juga punya tanggung jawab terhadap perusahaan. Kalau kita sehari-hari main saham cuma melototi harga saham kan ya nggak bisa kerja. Nah di sini sebenarnya saham itu bisa platform trading, dalam hal ini starnya Samuel Sekuritas Indonesia itu bisa memungkinkan kita bisa pasang order, baik order beli maupun order jual seperti itu. Jadi tinggal pasang-pasang order aja sudah beres tanpa mengganggu pekerjaan kita ya. Karena kita kan ada KPI kan, key performance indicator harus didapat ya, iya harus dicapai ya. Itulah nggak masalah. Wong toh kita bisa pasang order aja tanpa melihat ini pergerakan harga sahamnya. Yang penting Bapak Ibu punya target, mau beli harga berapa, mau jual harga berapa. Lalu Pak, kalau saham itu katanya teknologinya tinggi Pak, saya gaptek Pak, boro-boro Pak pakai ini. Nggak usah khawatir, semuanya saya yakin semua kan pasti pakai smartphone dan bisa pasang aplikasi. Simple Bapak Ibu, tutorialnya ada. Ya tadi juga kita sebelum mulai acara ini kan ada tutorial juga, sebagian video ini singkat mengenai tutorial untuk Star, platformnya Star dari Samuel Sekuritas Indonesia. Pak, saham itu kan mengandung judi, riba, dan haram, Pak. Tadi saham ini, kalau saya tadi ngomong derivatif, ya itu derivatif, itu ada semua unsur maghrib, maisir, goro, riba itu masuk. Tapi di saham ada yang namanya pasar modal syariah. Ada saham-saham yang masuk daftar efek syariah.
Dan Bapak Ibu kalau tadi melakukan investasi berdasarkan prinsip syariah, maka gunakan yang namanya menggunakan saham-saham yang masuk daftar efek syariah. Pak, daftar efek syariah dapatnya dari mana? Dari OJK. Situsnya OJK ada. Kalau bingung, yang masuk ke Jakarta Islamic Index. Karena di Bursa Efek Indonesia itu ada indeks harga saham syariah, namanya JII. Ya. JII ada JII maupun ada ISSI, indeks saham syariah Indonesia. Yang masuk dalam indeks tersebut pasti itu saham syariah. Dan kalau kita syariah, otomatis kan kita melakukan investasi sahamnya adalah cash only, berdasarkan kas, hanya kita punya uang, kita beli, seperti itu. Dan Samuel Sekuritas pakainya model cash only itu. Jadi kalau trading di tempat kami, otomatis kita cash only, itu sudah comply dengan syariah. Kemudian tinggal ini aja, beli sahamnya, saham yang comply dengan syariah, yang masuk ke dalam saham Jakarta Islamic Index ataupun indeks saham syariah Indonesia. Butuh banyak uang? Enggak juga. Ya sekarang mahasiswa pun banyak yang masuk kok. Ya, jadi punya 100.000, 500.000 bisa masuk seperti itu. Lalu risiko tinggi, tergantung Bapak Ibu ya. Kalau kita belinya saham gorengan, ya risikonya tinggi. Tapi kalau kita belinya saham yang tadi saya sebutkan, ada Astra, BCA, Unilever dan lain-lain, tentunya boleh dikatakan itu memiliki kinerja yang solid, manajemen yang solid, tata kelola yang solid. Ya. Ini bukannya saya menganjurkan beli saham itu, enggak. Ini hanya untuk contoh bahwa itu salah beberapa perusahaan yang dikelola dengan baik. Jadi prinsipnya kalau mau beli saham, belilah saham yang kita kenal, produknya kita gunakan, perusahaannya sudah berumur, ya sudah jelas dia sudah puluhan tahun, kemudian tata kelolanya atau manajemennya baik, ya seperti itu. Dan lebih aman lagi, ya tentunya tidak terkait dengan kondisi-kondisi misalnya politik dan lain-lain. Jadi itu akan relatif tata kelolanya akan lebih baik. Tapi kembali lagi, pastikan bahwa yang kita beli itu kita kenal. Kita membeli saham, membeli perusahaan itu karena kita kenal perusahaannya. Ibaratnya jangan pernah membeli kucing dalam karung, tapi semuanya kita tahu dulu, kenali dulu. Ya ini kalau kita lihat perkembangan pasar modal Indonesia sekarang, Bapak Ibu sekalian, bahwa di masa pandemi ini, jumlah rekening efek ini meningkat. Di tahun 2019 itu hanya 2,4 juta rekening efek. Ketika pandemi, akhir 2020, rekening efek menjadi 3,8 juta. Bahkan saat ini sudah 4,5 juta, bahkan mungkin per hari ini sudah 5 jutaan. Ya. Artinya apa? Ya kalau tadi nabung pada masa sekarang ini bunga LPS-nya, bunga yang dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan itu bunganya turun, maka orang mencari alternatif. Alternatifnya di capital market, ada yang tadi pakai robot, ada yang di forex dan lain, ada yang di kripto. Nah, tentunya kalau keamanan relatif lebih aman, aturan mainnya jelas, peraturannya jelas, tentu di capital market. Maka peningkatan jumlah akun di capital market itu sangat luar biasa pada masa pandemi ini. Kemudian tentunya kalau kita lihat bahwa berdasarkan pulau yang ada, memang investor Indonesia kebanyakan masih berasal dari Pulau Jawa, tapi kita akan berusaha untuk melakukan sosialisasi juga di luar pulau supaya ada masyarakat di luar Pulau Jawa itu juga mengenal pasar saham, supaya paling tidak mereka bisa menikmati keuntungan dari pasar saham. Dan dari gendernya, dari jenis kelaminnya, Bapak Ibu, memang yang paling banyak tetap 62% itu laki-laki. Sisanya 3,8% adalah wanita. Tapi nggak masalah, dan saya rasa dengan kondisi seperti ini nanti rata-rata pasti di jangka panjang akan relatif berimbang. Lalu komposisi investor berdasarkan umur, saat ini Bapak Ibu sekalian 57% adalah berumur 30 tahun ke bawah. Jadi mereka anak-anak milenial, orang-orang milenial punya kesadaran untuk melakukan investasi dan mereka berbasis teknologi, maka sangat menarik sekali. Perdagangan kalau mau melakukan trading berdasarkan aplikasi itu mereka sangat melek sekali, maka 57% ini adalah anak-anak milenial seperti itu. Dan kita kalau melihat porsi antara asing dan domestik saat ini, di masa pandemi ini, bahkan di jangka panjang, di masa akhir-akhir ini, kita boleh berbangga karena kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kalau dulunya pasar saham Indonesia itu digerakkan asing, kalau 2015 contohnya,
Kepemilikan saham Indonesia 63% itu asing, sekarang 48% asingnya, 52% itu dimiliki oleh investor domestik. Ya, jadi sekarang domestik itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Lalu Pak, dampaknya apa Pak ke pasar saham Indonesia, ke saham kita? Maksudnya apa Pak? Bahasa gampangnya apa? Lah kita tentu lebih tidak tergantung pada pasar modal luar negeri. Istilahnya pasar modal kita akan lebih ini, kita menentukan nasib kita sendiri. Ya, tidak terdampak kalau mereka hancur, kita langsung hancur. Enggak seperti itu. Paling enggak dampaknya tidak besar. Dan itu menyebabkan pasar saham kita menarik karena bisa menjadi sarana diversifikasi bagi investor internasional. Lalu keuntungan dan kerugiannya tentu kita harus pelajari juga. Pak, oke Pak. Lalu keuntungan saham apa? Dividen. Kalau perusahaan bagi perusahaan untung, kemudian keuntungannya dibagi, maka bisa dibagi dalam bentuk dividen. Ya, dividen ini adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, dan dividen dibagikan setelah mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Lalu berikutnya capital gain. Ini selisih harga jual dan beli. Misalnya belinya 500, jualnya 1.000, maka kita untung 500, ya kan, dalam angka absolut 500. Kemudian kalau dalam persentase maka kita mendapatkan 100% karena dari 500 menjadi 1.000. Lalu kita boleh, kalau kita pegang saham, memiliki saham, kita boleh berpartisipasi di dalam RUPS, dalam rapat umum pemegang saham. Bapak Ibu kalau punya saham maka adalah pemilik perusahaan. Karena pemilik perusahaan maka bisa berpartisipasi di RUPS. Saham dapat disimpan, bahkan tren saat ini menjadi mahar nikah, ya, menjadi mas kawin. Ada itu, ya, saya ada ini adik-adik kelas saya yang dari kelompok studi pasar modal itu ini mas kawinnya atau maharnya bentuknya ini saham, ya. Tentunya kalau sahamnya saham bagus di masa mendatang naik luar biasa. Lalu saham ini fleksibel pencairan dananya. Jadi hasil penjualan dapat ditarik T+2 sejak dilakukan penjualan saham. Nah, kalau tadi saya ngomong manfaat ininya, keuntungannya tentu saya harus fair. Ada kerugiannya, ya. Kalau orang nawarin investasi bodong ngomongnya cuma untung, nggak mungkin rugi, nggak ada resikonya. Saya orang fair. Karena saya juga pendidik, saya edukator, dan saya juga profesional di pasar modal, saya harus fair ngomong apa adanya dalam hal ini. Tetap ada risikonya juga. Investasi itu pasti ada risikonya. Nikah aja ada risikonya, apalagi investasi. Ya, jadi boleh dikatakan ada potensi risiko dividen tidak dibagikan. Loh kenapa? Ya karena mungkin rugi, perusahaannya rugi, atau perusahaannya ini dividennya dia nggak mau bagi laba bersihnya karena untuk diinvestasikan lagi, kan bisa. Maka kita otomatis tidak mendapatkan dividen. Lalu ada capital loss, bisa mengalami kerugian. Kalau tadi saya ngomong 500 jadi 1.000, kita untung 500. Kalau 500 jadi 100 berarti kita rugi 400. Itu bisa terjadi, berpotensi terjadi, ya. Makanya supaya itu kita tidak mengalami hal tersebut, kita harus berhati-hati melakukan analisis dan membeli saham yang baik, saham yang kita kenal dan kita kenal sudah lama ada. Kemudian risiko yang paling nggak enak adalah risiko likuidasi. Ya, sahamnya bangkrut, kemudian dilikuidasi perusahaannya. Di masa sekarang kemungkinan ini relatif lebih kecil daripada dulu. Kenapa kok kecil? Karena untuk masuk ke pasar saham, untuk dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, itu harus memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan Otoritas Jasa Keuangan itu sekarang sangat ini sekali, sangat ketat sekali. Nggak sembarangan perusahaan bisa memperoleh pernyataan efektif. Kemudian, Pak, ada nggak Pak contohnya perusahaan yang dilikuidasi? Ada nggak yang di capital market, di pasar modal, dilikuidasi? Ada. Tahun 97 kita tahu bahwa itu terjadi krisis moneter dan 16 perusahaan, 16 bank dilikuidasi. Maka banyak bank-bank yang dilikuidasi itu otomatis sahamnya itu juga akhirnya juga didelis ataupun boleh dikatakan sahamnya itu menjadi tidak berharga. Bahkan kalau dulu saya beli saham itu dapatnya sertifikat. Maka sertifikat itu kalau perusahaannya dilikuidasi maka jadi wallpaper, ya. Nggak ada artinya, cuma buat hiasan. Bahkan ada yang ngomong jadikan tisu toilet sampai seperti itu. Tapi di masa sekarang kemungkinan itu relatif lebih kecil sekali, ya. Karena pengawasannya sangat ketat sekali. Untuk perusahaan untuk masuk ke pasar modal itu screeningnya sangat luar biasa. Dan dana Bapak Ibu juga relatif aman.
Loh, kok bisa? Karena Bapak Ibu ketika nanti mau masuk ke ini pasar modal, buka rekening efek di perusahaan sekuritas, maka Bapak Ibu akan dibukakan namanya, dibuatkan yang namanya rekening dana nasabah. Dan di Samuel Sekuritas Indonesia kita ini pakainya BCA. Maka dan kalau Bapak Ibu menjadi nasabah Samuel Sekuritas Indonesia, otomatis dibukakan rekening dana nasabah di BCA. Dan rekening tersebut atas nama Bapak Ibu sendiri, sehingga yang bisa narik ya Bapak Ibu sendiri, ya. Bukan orang lain, Bapak Ibu yang bisa narik dananya sendiri. Wong itu rekeningnya Bapak Ibu, ya otomatis yang narik dananya Bapak Ibu sendiri. Jadi potensi terjadinya fraud itu boleh dikatakan hampir tidak ada karena ada kebijakan rekening dana nasabah ini. Itu untuk mengamankan Bapak Ibu sekalian. Jadi benar ini uang Bapak Ibu ya yang bisa narik ya Bapak Ibu sendiri. Kemudian Pak, saya kalau beli saham, saya ngeceknya punya saham itu di mana Pak? Nah, biasanya kan sekuritas juga memberikan laporan berkala, ya. Kalau habis beli langsung ada trading confirmation, konfirmasi perdagangan. Tapi juga kalau pengen lebih detail lagi bisa lihat di ini situsnya Custodian Central Efek Indonesia. Kita ketika menjadi investor nanti akan punya yang namanya SID, Single Investor Identification. Dan ini istilahnya nanti Bapak Ibu akan diberi kartu akses acuan kepemilikan sekuritas. Lalu ada tadi otomatis Pak saya tertarik. Nah ini ada aturan-aturannya di saham ini jam perdagangannya hari perdagangan hari Senin sampai Jumat dengan catatan hari kerja. Ya di masa normal itu Senin sampai Kamis bukanya jam 9 sampai jam 12 dibagi 2 sesi. Jam 9 sampai jam 12, jam setengah 2 sampai jam 15.49. Kalau Jumat lebih singkat. Jam 9 sampai setengah 12, jam 2 sampai 15.49. Tapi ini masa pandemi. Masa pandemi, maka otomatis dirubah. Aturannya dirubah Senin sampai Jumat. Sekarang tradingnya sesi pertama hanya jam 9 sampai jam setengah 12, lalu sesi 2 setengah 2 sampai 14.49. Seperti itu. Kemudian di masa pandemi ini, pergerakan harga saham kalau turun dibatasi menjadi 7% per saham untuk tiap saham, ya maksimal 7%. Itu namanya auto reject bawah. Jadi kalau kita mau turun lebih dalam lagi nggak bisa dalam 1 hari. Lalu ada kalau naik juga dibatasi, tapi mengikuti aturan sebelumnya. Aturan sebelumnya itu ada 35%, 25%, sama 20% tergantung pada tergantung pada posisi harga sahamnya. Harga sahamnya kalau di 50 sampai 200 itu 35%, kalau 200 sampai 5.000 itu 25%, kalau 5.000 itu 20%. Lalu pergerakan harga sahamnya itu disebut fraksi, maka kita bisa lihat ini contohnya. Kalau harga saham kurang dari 200 maka pergerakan sahamnya Rp1 setiap kali gerak. Lalu kalau 200 sampai 500 itu Rp2. Kalau 500 sampai 2.000 sampai itu Rp5, kemudian 2.000 sampai 5.000 Rp10. Di atas 5.000 Rp25. Maka kita kasih contoh, misalnya energi, ada saham energi, dia harganya 131, maka otomatis karena dia berada di bawah harga 200, maka fraksinya Rp1. Maka selisih bid offer-nya jual belinya adalah Rp1, 130 sama 131. Lalu untuk saham antara 200 sampai 500 geraknya Rp2, maka 276 sama 274 sama 276. Jadi pergerakan harga sahamnya untuk tiap kali gerak itu yang disebut fraksi. Kemudian di Samuel Sekuritas Indonesia ini fee beli 0,15%, kecil Bapak Ibu ya. Fee jualnya 0,25%, seperti itu. Kemudian sebagai investor kita harus punya yang namanya mindset investor, bukan pom-pom trader ya. Maksudnya apa Pak? Ya smart investor itu investor yang cerdas. Investor yang cerdas gunakan dana yang idle. Dana yang tidak akan dipakai dalam jangka panjang, dana yang menganggur. Jangan sampai Bapak Ibu ini pinjam dari pinjaman online untuk main saham. Wah, babak belur ya pasti ya. Pasti babak belur sudah. Ngeri ya, jangan sampai seperti itu, tapi kita gunakan dana yang idle. Kita tetap ada manajemen risiko ya. Kemudian kita juga membeli saham dari perusahaan yang sudah dikenal luas ya, berdiri lama, terkemuka dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini produknya digunakan orang banyak. Kalau enggak itu merupakan bisnis
ataupun sektor yang strategis ya. Sektor Bapak Ibu sekalian ini sangat strategis ya. Medco Power itu sangat luar biasa bisnisnya ya. Jadi kalau go public wah luar biasa ya. Saat ini kan Medco-nya yang masih go public. Tapi ke depan wah kalau bisa ini electricity itu kan hebat sekali ya. Energi itu akan menjadi sektor yang sangat menggiurkan ini di masa mendatang. Bahkan sekarang pun juga sangat menggiurkan. Kemudian kita bisa beli saham yang salah harga. Loh Pak, kok bisa Pak? Loh, harganya harusnya 1.000 jadi 500. Kenapa? Karena masalah persepsi. Ya, jadi ada potensi itu hanya karena pasarnya jelek, maka harga sahamnya jatuh, padahal perusahaannya bagus. Itu ada beberapa saham seperti itu. Dan biasanya yang mengikuti itu namanya value investor, disebut sebagai value investor, melihat nilai. Nilainya ini seperti apa. Di Indonesia ada orang yang kaya dari saham. Salah satu orang yang kaya dari saham itu Pak Lo, ya, Pak Lo Keng Hong. Itu orang dari karyawan biasa, hidupnya susah. Kalau kita lihat ininya, ceritanya, dengar ceritanya beliau luar biasa sekali. Tapi beliau mau belajar pasar saham, pasar modal. Beliau mau melakukan yang namanya investasi secara berkala dan punya uang disisihkan, ya, disisihkan untuk ini investasi saham. Maka beliau sekarang uangnya sudah triliunan, padahal dari karyawan biasa. Jadi sekarang menjadi investor yang luar biasa dan sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Warren Buffett itu investor di Amerika Serikat yang kayanya dari saham juga, ya. Jadi salah satu orang terkaya di dunia dari saham itu. Di Indonesia ada namanya Pak Lo Keng Hong, itu Warren Buffett-nya Indonesia. Lalu kita kalau saham melakukan investasi saham, kita harus pilih perusahaan yang baik. Pilih perusahaan yang baik dengan melakukan analisis fundamental, ya. Kemudian kita melakukan analisis teknikal untuk menentukan kapan belinya. Ya, jadi tetap fundamentalnya nomor satu. Fundamentalnya harus bagus dulu. Lalu kita harus dapat mengendalikan diri. Ya, kita dalam investasi saham harus bisa mengendalikan diri. Artinya tidak serakah, juga tidak tamak, tidak serakah, juga tidak takut. Ketika harga saham turun, harga sahamnya itu bagus, harganya turun, ya kita beli pada saat murah, jual pada saat tinggi seperti itu. Ketika saham bagus itu turun, ya kita melakukan pembelian. Nah, terus pada ini naik, nah tinggal kita mau disimpan jangka panjang atau mau untuk diperdagangkan secara jangka pendek ataupun jangka menengah, silahkan, tergantung preferensi. Dan ini kita lihat contoh di Indonesia ini ada saya ambil summary 20 perusahaan yang kapitalisasi pasarnya gede, ya. Yang paling gede BCA. BCA itu kontribusinya 11,13%, ya, dari total seluruh pasar yang ada, pasar saham di Indonesia, kapitalisasi pasar namanya. Kedua BRI 7,82. Berikutnya Telkom, ya, ada Bank Mandiri, ada Unilever, ada Astra, ya, ada Chandra Asri, HM Sampurna dan lain sebagainya. Jadi ini saham-saham yang otomatis ini kapitalisasi pasarnya besar sekali di Indonesia. Kalau di dunia ada Facebook, harga sahamnya per lembar 3,5 juta, kapitalisasi pasarnya 10.000 triliun. Bayangin Facebook gitu, ya. Ada Apple, kapitalisasi pasarnya 30 ini, ya. Jadi besar sekali harga sahamnya 1,8, ada Amazon, ya. Jadi gede, dan ini bahkan nilai perusahaannya sudah melebihi negara gitu. Kalau perusahaan-perusahaan yang super gede gitu. Lalu Bapak Ibu, saya pesan kita jangan jadi pom-pom trader, ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan, kemudian hanya dengarkan rumor, ya, rumor itu isu. Oh, ini mau diangkat, wah langsung beli. Ternyata rumornya rumor yang palsu. Lalu ikut influencer yang tidak jelas, ya. Bahkan diragukan kompetensinya. Orang belajar pasar saham itu tentu butuh waktu, Bapak Ibu. Tapi semuanya bisa karena semua sekarang ada ini gampang mencari pengetahuan melalui internet, YouTube, dan lain-lain. Tapi kalau orang yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas kemudian menyarankan Bapak Ibu jual atau beli saham, maka itu tidak jelas. Maka kita harus menghindari influencer yang tidak jelas tersebut. Jangan pernah ngutang untuk trading, terutama dari pinjol, gesek kartu kredit atau gestun gitu, ya. Jangan, karena tetap ada potensi risiko. Apalagi ketika marketnya mungkin lagi bergejolak seperti ini, tentu kita harus bijak. Dan Bapak Ibu, sepanjang bisa menghindari hal tadi, maka Bapak Ibu bisa terlepas dari yang namanya The Nyangkuter Funds Club. Artinya sahamnya nyangkut di atas, kita bisa terhindar dari itu karena kita melakukan kebijakan investasi yang
prudent, yang penuh kehati-hatian. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah perjalanan indeks harga saham gabungan atau Bursa Efek Indonesia, ini kita lihat di jangka panjang, dalam jangka panjang itu indeks harga saham gabungan itu pasti mengalami kenaikan. Tahun 97 tadi saya ceritakan terendahnya itu sekitar 258 di bulan September atau Oktober 98, 258 pernah mencapai, sekarang kan harganya masih kisar IHSG-nya kisaran ini kan 6.000-an, 5.900, 6.000 seperti itu. Artinya apa? Berarti sudah naik 20 kali lipat dibandingkan tahun 98. Dan sejarah pasar modal di dunia, kalau kita lihat pergerakan harga saham gabungan, berbagai indeks harga saham gabungan di dunia pasti akan menunjukkan tren kenaikan. Jadi saham itu pasti akan cenderung naik, dengan catatan saham tersebut adalah saham yang baik. Tapi secara keseluruhan yang diwakili oleh indeks harga saham gabungan, pasar saham itu juga cenderung mengalami kenaikan. Grafik ini sudah bisa menjelaskan segala sesuatunya. Jadi pasti boleh dikatakan saham itu cenderung mengalami kenaikan secara keseluruhan yang tercermin dari indeks harga saham gabungan di jangka panjang. Lalu bagaimana melakukan investasi atau trading di pasar modal? Nah, untuk melakukan investasi atau trading di pasar modal, kita tentu harus membuka rekening efek, ya, harus melalui anggota bursa, harus melalui perusahaan sekuritas. Dan dalam hal ini, kami PT Samuel Sekuritas Indonesia yang merupakan anggota bursa dan merupakan perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia yang berumur hampir 30 tahun, ya. Jadi kami dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu sekalian kalau mau melakukan investasi di pasar modal. Dan ini setelah sesi ini nanti Pak Nugroho itu akan menjelaskan bagaimana melakukan transaksi melalui platform Trading Star dan bagaimana proses pembukaan rekeningnya segala, supaya Bapak Ibu yang tertarik maka otomatis bisa bisa langsung membuka rekening melalui Star yang ada. Itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ini saya kembalikan ke Palma untuk dapat dilanjutkan oleh Pak Nugroho. Silakan Pak Alma. Baik, terima kasih Pak Rubianto atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Mungkin dari teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ada di webinar ini, ada yang sudah pernah berpengalaman investasi di saham dan sebelumnya ada yang juga belum pernah ya. Dengar-dengar Pak Ervin nih udah pernah investasi saham sebelumnya, Pak Ervin. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Ervin. Selamat siang. Jadi untuk teman-teman semua yang di MPI, saya bukan expert di saham nih Pak. Cuma memang kebetulan dulu sebelum saya bergabung di MPI, saya ini di bank hampir 20 tahun lebih, saya di Treasury Bank Pak. Wah, luar biasa. Itu sudah expert Pak kalau itu di Treasury Pak. Jadi saya pegangnya Forex ya Pak. Iya, oke. Ya mungkin karena dulu kita punya tools, itu ada Bloomberg, ada Reuters di ruangan saya. Jadi kita suka sekali-sekali mencoba bermain saham. Jadi penjelasan Pak Rubianto tadi sangat komprehensif, sangat jelas dari basic sampai ujung-ujungnya, sampai gimana sih kalau memain saham yang sehat gitu ya. Ya sebetulnya semuanya udah jelas Pak. Cuma pertanyaan saya mungkin, kalau saya sharing dikit, zaman dulu saya main saham ya Pak ya. Kebetulan saya buka rekening efeknya di Sinarmas Sekuritas. Jadi belum ke Samuel waktu itu. Iya. Ya cukup lumayan ya Pak ya. Saya cukup lama main. Cuman kita menangnya, kita ada tools yang bantu kita semua. Karena di meja saya ada Bloomberg, saya bisa lihat. Ya intinya main saham itu nggak akan rugi asal sabar. Dan kedua asal jangan greedy, itu aja. Iya. Yang lain-lain sih tinggal kita ikutin aja alurnya, kita ikutin saham-saham. Benar tadi kata Bapak, jangan main yang kata orang blue chip, orang gorengan, itu kan udah sempat hilang tuh 98 tuh waktu pada saat krisis. Iya. Ya kesini sih kita enaknya mainnya secara tutorial yang benar aja. Nah mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya nih Pak. Ya. Pertanyaannya, kenapa kalau kita di MPI kalau mau buka lewat Samuel Pak? Kan sekuritas banyak nih Pak. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaannya bakal bisa dibantu jawab sama Pak Nugroho nanti. Ini sesinya Pak Nugroho. Gitu. Kebetulan pas nih pertanyaannya Pak. Tapi sebelum tanya nih, saya mau ada sedikit polling untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti akan muncul di layar Bapak Ibu
mungkin bisa dibantu isi. Ada 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Ada yang udah pernah investasi atau trading di saham sebelumnya, dan kalau misalnya sudah, kira-kira platform pilihan Bapak Ibu untuk investasi atau trading di mana? Apakah di desktop atau di handphone? Nanti kita tunggu sampai ya 15-30 detik aja ya, sambil kita tunggu result polling-nya. Pak Nugroho mungkin mau sambil di share screen sambil kita. Oh baik, saya share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah. Kelihatan ya. Ini pollingnya kita tutup 5 detik lagi ya. Oke, ternyata kebanyakan belum pernah nih Pak Nugroho investasi atau trading di saham, dan kebanyakan kalau misalnya mau investasi atau trading lebih prefer di handphone. Kebetulan di Star ini kita juga ada di desktop maupun di handphone ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan dibantu jelaskan oleh Pak Nugroho kira-kira seperti apa sih aplikasi Star itu dan kenapa harus pilih Star dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Silakan Pak Nugroho. Baik, selamat siang Bapak Ibu-nya. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kita bisa kumpul sama-sama pada saat ini nih untuk kita bisa membahas terkait mengenai aplikasi Star. Mungkin tadi Pak Ervin juga kenapa sih harus di Samuel. Nah, sebenarnya mungkin banyak sekali perusahaan efek, tapi memang kenapa harus di Samuel? Yang pertama adalah sudah lama. Samuel itu sudah berdiri sudah cukup lama ya. Dari tahun 96 itu sudah Samuel sudah ada, dan yang kedua adalah sistem yang dipergunakannya adalah simple, lalu kemudian cepat, ya. Lalu kemudian tadi juga saya melihat banyak sekali informasi yang saya dapat dari Pak Robianto terutama dalam memilih saham, dan di sini pun saya juga bukan hanya menjelaskan aplikasi Start. Mungkin kalau aplikasi juga pasti dikatakan ini banyak. Kenapa Start? Nah, di sini saya mau memunculkan ada strong point apa sih yang ada dalam aplikasi Start yang bisa kita pergunakan untuk membantu kita dalam menganalisa saham. Baik, ini sedikit terkait mengenai profil saya, ya. Nah, saya dengan Nugroho dan saya adalah Head of Marketing Online Trading. Ya, saya sudah cukup lama di pasar modal. Dan pendidikan saya juga S1, dan sertifikat yang saya miliki adalah WPPE atau Wakil Perantara Pedagang Efek. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin yang belum pernah atau juga mungkin yang mau mencoba, di sini ada cara untuk download aplikasi Star. Itu kenapa sih Pak yang Bapak jelaskan di smartphone? Saat ini hal yang luar biasa adalah smartphone yang menemani kita kemanapun kita pergi. Ya, mungkin pada saat ini kalau kita mungkin menyetir kendaraan, kalau zaman dahulu yang selalu kita pikirkan adalah dompet. Ketika dompet kita tertinggal, kita akan kembali karena kita di situ ada ATM, lalu kemudian ada uang. Saat ini berbeda trennya. Dompet pada saat tertinggal, orang akan ya udahlah nggak apa-apa, yang penting smartphone-nya ada karena dia bisa berkomunikasi. Lalu kemudian semua mobile banking sudah ada dalam smartphone-nya, ya. Dan ini adalah yang saat ini kalau membuat orang suka putar balik kalau sudah ketinggalan handphone. Nah, bayangkan saat ini smartphone yang sudah kita pergunakan, ini kita bisa tambahkan untuk buat investasi. Nah, investasinya apa? Ini adalah yang saat ini kita mau kenalkan adalah berinvestasi di saham atau di pasar modal. Ya, caranya juga cukup mudah sekali, tinggal search aja Samuel Sekuritas Indonesia. Lalu kemudian buat yang pakai iPhone biasanya kalau yang pakai Android itu biasanya tulisannya adalah install. Oke. Nah, ini kalau yang mau berencana untuk pembukaan rekening efek, Pak, bukan rekening efek saat ini mahal nggak ya? Tadi Pak Robi sudah menjelaskan saat ini 100.000 aja itu sudah bisa untuk buka rekening efek. Nah, caranya juga cukup mudah. Untuk yang punya rekening BCA saat ini sudah bisa online, jadi tidak perlu lagi ada pengiriman berkas, ya. Sudah nggak perlu lagi face to face sama orang karena saat ini sudah social distancing, ya. Nah, tinggal buka rekening, tinggal masuk ke aplikasi Star. Terus kemudian di bawah ada yang berwarna orange di gambar yang pertama sisi sebelah kiri ada tulisannya di situ register online, lalu kemudian tinggal pengisian data, ya. Lalu kemudian upload kelengkapannya dan selesai. Ya, paling hanya ditunggu 1 jam kemudian akan mendapatkan user ID dan password. Ya, nanti di sore harinya itu akan mendapatkan RDN-nya. Jadi bayangkan dalam 1 hari
itu semua rekening sudah selesai dan kita sudah bisa langsung berinvestasi di saham. Baik, saya akan mulai slide saya. Ini adalah dasar untuk memilih saham. Tadi Pak Robi sudah jelaskan dasarnya apa, Pak? Yang pertama adalah pilih saham yang dikenal. Karena ada hampir 700 saham di Bursa Efek Indonesia. Tidak semuanya kita kenal. Jadi yang pertama untuk menyortir gimana, Pak? Beli saham yang kita kenal. Misalkan kita mengenal Bank BCA, kita mengenal Bank BRI, kita mengenal contoh misalkan Telkom, ya, dan banyak perusahaan-perusahaan yang lain yang mungkin kita kenal, itu kita tinggal buat atau kita tinggal masukkan list. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah pilih saham, ya, misalkan kalau misalkan tadi ada rapat umum, kemudian dividen dibagikan. Nah, kita pilih yuk dari mana emiten mana aja yang rajin membagikan dividen, sehingga pada saat kita menyimpan saham tersebut, ya, misalkan dalam kurun waktu lama, nah, setiap tahunnya kita tetap mendapatkan dividen. Bayangkan kalau mungkin kita harus, mungkin sahamnya lagi turun, tapi kita masih mendapatkan dividen. Lalu kemudian yang ketiga, pilih saham yang fundamentalnya baik. Ya, nanti ada cara dalam aplikasi STAR, gimana sih cara memilih yang fundamentalnya baik, ya. Lalu keempat, jangan lupa tadi disebutkan jadi orang yang sabar. Kenapa? Karena fluktuatif, misalkan contoh tiba-tiba saya beli saham saat ini, tiba-tiba turun, waduh, itu udah mulai tuh, ketenangan berkurang gitu ya. Tapi pada saat naik, dia nggak jual. Nah, jadi mungkin kita harus memang menjadi orang yang sabar pada saat turun, kemudian pada saat naik, yuk kita lihat atau kita perhatikan, apakah sudah waktunya jual atau belum. Nah, ini adalah 4 cara sederhana untuk memilih saham. Ya, kalau memilih nanti Pak, kapan time to buy, kapan time to sell. Nanti dalam penjelasannya, dalam slide saya akan ada, oh di mana sih kapan waktunya kita harus beli, kapan kita waktunya jual, itu harus pakai sistem seperti apa. Baik, kita akan masuk ke aplikasi STAR. Yang pertama adalah analisa saham dari Samuel Research Team. Bayangkan kalau misalkan, Pak, saya pemain baru atau saya investor baru di pasar modal. Saya bingung bagaimana untuk mulai berinvestasi, Pak. Saya sudah list sahamnya. Nah, berikutnya sudah dibantu sama Samuel. Samuel mengeluarkan riset harian yang biasanya dikirimkan email setiap hari. Di situ lengkap sekali, sudah ada penjelasannya dan alasannya. Yang pertama biasanya dikirimkan adalah laporan mengenai riset mengenai ekonomi. Ya, bagaimana kondisi saat ini, terus kemudian ke depannya bagus atau tidak berinvestasi, itu biasanya dari ekonom akan memberikan gambaran, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah dari teman-teman fundamental atau tim riset fundamental. Dia biasanya dalam bentuk tim, ya timnya itu mengawasi beberapa sektor, di dalam sektornya ada saham. Nah, saham-saham ini yang nanti setiap periode itu akan diupdate oleh mereka berdasarkan fundamental. Jadi sebenarnya kita investor di pasar modal itu sudah dibantu oleh Samuel Sekuritas. Tinggal kita lihat ya, misalkan yang kira-kira yang direkomendasi apa sih sahamnya, terus kemudian target price-nya berapa sih berdasarkan fundamental, ya. Lalu kalau fundamental kita ngomongnya nggak short term, kalau ngomong fundamental pasti kita ngomongnya adalah long term position atau posisi yang cukup panjang, misalkan contoh setahun. Nah, ini ada targetnya berapa. Nah, ini yang dikirimkan. Lalu kemudian ada lagi secara technical. Technical ini adalah belajar mengenai histori harga. Jadi harga-harga di masa lalu ya diestimasi akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Atau pada saat mungkin ada trennya, ya diestimasi pergerakan trennya untuk masa yang akan datang akan diinformasikan oleh tim technical. Nah, tapi kita bisa lihat dari sini, biasanya dari technical akan memberikan lebih sering untuk analisa yang bersifatnya jangka pendek. Kenapa? Karena mereka punya histori-histori harga yang terjadi. Contoh, misalkan saham BRI, saat ini 38. Trennya kalau BRI 38, 39, ini kita bisa melakukan pembelian nih. Nanti pada saat BRI naik ke 42 atau mungkin naik ke 43, kita bisa melakukan penjualan. Terus kemudian turun lagi.
Ini bisa dilakukan secara teknikal. Tetapi kalau secara fundamental, dia akan melihat, oh secara fundamental targetnya misalkan 46. Nah, dalam mencapai 46, pasti dia akan ada naik dan ada turun. Nah, ini akan dipelajari teman-teman dari teknikal. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin yang aduh baru pertama kali saya masih bingung, kita bisa mulai mempelajari dari analisa saham yang dikirimkan oleh teman-teman dari research seperti itu. Nah, cara memunculkan dari aplikasi Star, Bapak Ibu tadi hanya tinggal login, masukkan client code, masukkan password ya. Lalu kemudian Bapak Ibu tinggal masuk aja ke menu yang di pojok bawah ada tulisan market. Jadi kalau kita lihat di sisi sebelah kiri ada tulisan quote, di sisi sebelah kanan itu ada tulisannya market. Beda. Kalau market itu kita mempelajari mengenai informasi, banyak informasi. Kalau quote kita mempelajari informasi satu jenis saham saja. Contoh misalkan kita mau lihat kalau BRI gimana ya? Nah, kita lihatnya larinya ke quotes. Tapi kalau kita mau mempelajari terkait contoh misalkan kalau saya mau lihat hari ini kira-kira di sektor mana asing banyak masuk. Nah, kita pasti lihatnya oh kalau sektor ini berarti banyak saham. Kita larinya adalah ke menu market. Nah, di riset Samuel kita bisa lihat ya, nanti Bapak Ibu hanya tinggal ke market, terus kemudian klik 3 garis di sisi kiri atas, lalu kemudian akan muncul research di situ. Nanti masuk di gambar kedua, nanti tampilannya akan jadi seperti itu. Tinggal Bapak Ibu mau klik, oh misalkan saya mau lihat daily research report, ya. Nanti akan keluarnya seperti sisi yang sebelah kanan, daily research report-nya yang keluar apa saja. Seperti itu. Jadi kita bisa baca. Lalu kemudian saya masih bingung. Di bagian bawahnya itu ada PDF-nya yang akan memberikan secara detail kenapa sih direkomendasikan saham-saham tersebut. Jadi kita punya basic. Jadi jangan sampai kita mau beli saham nggak punya basic. Ini agak cukup rawan nih. Kalau istilahnya ini colekan jurus colekan teman ini agak luar biasa. Dicolek teman nggak sadar bisa langsung ini saham ini bagus loh. Langsung kita langsung membeli, oh bagus ya, oke beli. Udah nggak lihat lagi ini saham apa, terus kemudian ini perusahaan apa, produknya apa, kira-kira ke depan bagus atau tidak. Nah ini yang kadang-kadang nanti pada saat turun baru ya saham saya turun deh seperti itu. Ini yang agak cukup berhati-hati. Jadi pada suatu saat nanti kalau ketika Bapak Ibu udah punya sistem ini dan ini melekat di kita pada saat teman tanya, saham ini bagus loh, kita bisa lihat. Oh, kalau kita lihat dari riset Samuel, ini masih belum nih kenaikannya nggak terlalu tinggi. Misalkan kita lihat dari grafiknya juga, oh ini udah harganya udah ketinggian nih. Kita bisa melakukan argumentasi seperti itu. Nah, yang berikutnya ini adalah bentuk dari technical chart-nya yang biasa dikeluarkan oleh dari teman-teman analis teknikal. Di kita ada Pak William dan ada Pak Al-Fatih, ya kita bisa lihat mengeluarkannya, analisanya apa sih, targetnya berapa. Jadi kalau target misalnya sahamnya 600, targetnya 700. Mereka juga akan mempersiapkan kalau saham ini tiba-tiba tidak naik, tapi turun, dia akan menginformasikan, oh kita cut loss-nya di berapa. Jangan sampai tiba-tiba tidak naik, kemudian turun, ya udah kita biarkan selama kalau kita pikir fundamentalnya itu kita yakin bagus, itu kita bisa simpan. Ya, tapi kalau kita mau misalkan oh ini masih bisa turun lagi, ya kenapa enggak kita cut loss lalu kita cut loss, kemudian pada saat turun kita dapat harga murah kita bisa melakukan pembelian kembali. Nah, ini memilih saham dengan aplikasi Start. Ya, Ibu download, kita buka sama-sama ya. Yang pertama kita ngomongin terkait mengenai fundamental ya. Tadi Pak Robi bilang pilih yang fundamentalnya bagus, pilih yang fundamentalnya baik. Di aplikasi Star ini support banget ya. Ada yang namanya valuation. Kita bisa melihat atau kita bisa mencari dibantu oleh aplikasi Star ya untuk kita mencari contoh mau cari bidnya rendah ya. Mencari istilahnya kalau tadi di slide-nya Pak Rodi bilang yang salah harga ya tiba-tiba mungkin nilai book value-nya contoh 1.000
tiba-tiba harga saat ini karena tertekan pasar, harganya jadi 800 gitu ya. Nah, PBV-nya mungkin masih di sekitar 0,8, tidak 1. Nah, kita bisa search pakai aplikasi Start. Caranya cukup mudah. Ke menu market, kemudian klik 3 garis di sisi kiri atas, lalu kemudian pilih valuation. Ya, nanti kalau sudah muncul valuation-nya, ya Bapak Ibu semuanya, nanti tinggal klik aja di sisi kanan atas. Kita mau cari berdasarkan apa? PBV-nya, ya, atau kita mau mencari yang ROE-nya yang tinggi mana aja ya, gitu ya. Lalu kemudian kita mau lihat atau yang PI-nya kira-kira rendah mana aja ya. Nah, ini kita juga bisa mencari dari aplikasi Start. Bayangkan kalau tiba-tiba kita menemukan, wah ini saham oke nih, sahamnya pertama saya kenal. Terus kemudian PBV-nya misalkan masih di bawah 1. Kalau misalkan di atas 1, kita lihat lagi nih, PBV per sektornya berapa. Ya, misalkan masing-masing sektor PBV-nya 2, rata-rata sektornya 2. Ternyata PBV sekarang masih di bawah 2. Nah, berarti ini kategori kita bilang masih cukup murah. Terus kemudian kita lihat lagi, ini saham ini ROE-nya tinggi, udah PBV-nya rendah, ROE-nya tinggi, PI-nya juga nggak terlalu kemahalan, istilahnya tidak terlalu ketinggian ya. Nah, ini kita melihat akhirnya kembali kalau kita ngomong mengenai PBV atau PI, kita lihat sektoralnya, rata-rata sektoralnya itu PI-nya di berapa. Dan kalau mau bingung, sebenarnya ada cara mudahnya. Di laporan teman-teman dari Riset Samuel itu ada di bawahnya rata-rata dari PI. PI rata-ratanya berapa sih? Ini kita bisa lihat. Ya, misalkan PI rata-ratanya segini. Jadi kita bisa menggunakan valuation ini untuk membantu kita untuk memilih saham yang berdasarkan fundamental yang cukup baik. Tapi yang pertama, kalau kita misalkan screening itu kan hampir 700 lebih saham. Yuk kita cari yang kita kenal, itu selalu basicnya. Terus kemudian kita cari ini PBV-nya rendah atau tidak. Kalau muncul tiba-tiba ada satu perusahaan, kita dalami lagi, ini bergerak di bidang apa. Terus kemudian kita lihat lagi produknya apa. Nah, jangan dipikir kalau pelajarin ini Pak, saya nanti nggak kerja. Tidak, ini semua dilakukan dengan santai. Kita bisa lakukan di rumah, kita juga bisa sambil lihat-lihat pada saat Sabtu atau Minggu, karena kalau basicnya fundamental, kita ingat kita kembali ke investasi jangka panjang. Seperti itu. Lalu kemudian, ya ini di sini kasih juga ada namanya sektor statistik. Apa itu sektor statistik? Ya, sektor statistik ini untuk membantu kita pada saat contoh hari ini kita login ke aplikasi Start, kita kan nggak tahu nih hari ini yang rame apa ya, gitu ya. Nah, yang paling mudah adalah kita pergunakan sektor statistik. Apa itu sektor statistik? Di sektor statistik ini kita bisa melihat kira-kira asing banyak masuk di sektor apa. Ya, misalkan contoh ini dibuat mudah sekali dengan aplikasi Start. Itu kalau misalkan hijau dan panjang, itu artinya asing foreign net value. Asing banyak melakukan beli dengan value yang cukup besar. Jadi foreign buy dikurangi foreign sell, jadi namanya foreign net value. Ya, kalau hijaunya cukup besar, berarti asing lagi masuk ke saham tersebut. Tinggal kita klik klik sektornya, nanti akan kelihatan sahamnya. Kira-kira tinggal klik aja saham mana ya asing banyak cukup masuk untuk saham tersebut. Bayangkan di aplikasi Start kita nggak tahu apa-apa hari ini kita masuk, ini yang lagi hari ini lagi oke apa ya? Tinggal kita lihat sektor statistik, tinggal kita klik aja sektor statistik. Kira-kira contoh misalkan IDX Infra, ya tinggal kita klik, kita lihat sahamnya. Kira-kira sahamnya apa? Kembali pilih yang selalu kita kenal seperti itu. Lalu kemudian ini yang berikutnya, ya ada yang namanya stock ranking, ya. Ini kadang orang berpikir, Pak, ini kan stock ranking hanya untuk saham-saham yang naik hari ini atau turun hari ini, atau volumenya tertinggi hari ini atau value-nya tertinggi hari ini. Betul, tapi di balik itu ternyata stock ranking ini sangat bermanfaat sekali, ya. Contoh misalkan kita pada saat masuk ke aplikasi Start, kembali karena ngomongin banyak saham ke menu market,
klik 3 garis di sisi kiri atas, pilih stock ranking. Nanti di stock ranking akan ada banyak saham-saham yang keluar berdasarkan change atau kenaikan tertinggi. Kembali kita lihat basicnya. Apakah kita mengenali kode-kode sahamnya atau perusahaannya? Kalau tidak, ya jangan. Gitu ya. Kita kembali, kita harus punya yang namanya model investasi kita sendiri. Sehingga buat kita adalah melihat, oh ini sudah cukup aman, ini sudah cukup baik menurut kita. Nah, pakem-pakem ini yang kita gunakan sebelum kita mulai berinvestasi. Lalu kemudian, ya contoh kita ambil stock ranking. Ketika kita pakai stock ranking, kita lihat, oh ini sahamnya ada nih. Sesudah itu kita tinggal lihat grafiknya. Apakah dari grafiknya dia masih harganya di bawah atau sudah tinggi? Kalau sudah tinggi, ya jangan dilakukan pembelian. Atau biasanya istilahnya kalau teman-teman di analis akan mencari yang istilahnya ada golden cross, atau terjadi persilangan emas ya istilahnya, trennya mau berbalik arah menjadi polanya adalah uptrend. Nah, kalau sudah seperti itu dapat golden cross, pasti ketika ada muncul kenaikan, kita akan bisa konfirmasi lagi berdasarkan grafiknya. Betul nggak? Ini baru naik sekali, ada golden cross nggak? Ternyata tidak ada, ya udah tidak perlu kita lihat. Ternyata ada nih, dan baru sekali naik nih. Wah, boleh nih kita mulai. Oh, kalau masuk full langsung, misalkan dana investasi 10 juta, langsung full beli 10 juta. Tidak seperti itu. Keamanan berinvestasi, kita juga harus buat model keamanan berinvestasi kita. Contoh misalkan saya mau mulai investasi dengan 10 juta. Ya, istilahnya kalau ada istilahnya don't put your egg on the one basket, artinya tidak meletakkan risiko dalam satu keranjang. Jadi kita harus diversifikasi. Contoh menjadi 4 model dana. Misalkan contoh 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Contoh mau bagi menjadi 4 atau mungkin mau menjadi 3 atau 2 saham. Ya, seperti itu. Lalu kemudian pertama kali masuk, kita kan suka muncul, ini sudah benar belum sih analisa saya? Kalau masih ragu, yuk masuk mungkin 20% atau 30% dahulu. Tiba-tiba nanti pada suatu hari mungkin sahamnya turun, kita nggak khawatir. Ya, kita tetap menjadi orang yang sabar, karena cash kita masih cukup banyak. Kita masih bisa melakukan beli kembali pada saat harganya murah. Begitu selanjutnya, sampai dengan berbalik arah, kita punya harga-harga yang rendah, yang bisa kemudian kita realize atau bisa kita jual pada saat harganya yang kita punya lebih rendah daripada harga saat ini. Contohnya seperti itu. Terus kemudian ada lagi top volume ya, biasanya top volume, top value ya. Nah, top biasanya yang sering dilihat itu adalah top value. Kenapa? Karena top value itu biasanya berisi saham-saham yang ibaratnya market capital-nya besar ya. Jadi kalau market capital-nya besar, belinya banyak gitu ya, nggak mungkin dia sembarangan dalam melakukan investasi. Ya, kita lihat dulu nih, oh secara top value ternyata saham-saham ini hari ini value-nya cukup besar. Ya, terus kemudian kita lihat volumenya pun volume cukup besar. Tinggal kita lihat aksinya apa yang dilakukan. Apakah dia jual cukup besar, apakah ada terjadi penjualan cukup besar atau pembelian cukup besar. Kalau pembelian ya kita harus analisa lagi nanti. Oh, ini melakukan pembelian nih Pak, cukup besar nih. Artinya apa? Kalau sudah value cukup besar, nggak mungkin kalau dana kita besar, terus kita investasinya asal-asalan. Ya mungkin biasanya kalau kita dana-dana yang cukup besar, itu pasti dia akan melakukan analisa yang mendalam. Siapa itu perusahaannya, bergerak di bidang apa, kedepannya bagus atau tidak, itu pasti akan diamatin oleh si investor tersebut. Seperti itu. Nah, di aplikasi Samuel ada yang namanya heat map. Ya, kalau tadi bentuknya angka-angka, Pak saya pusing dengan angka-angka, ini ada cara termudah untuk kita melihat berdasarkan map-nya. Berdasarkan sama seperti tadi, kalau misalkan dia ranking ya, warnanya hijau terang, ya itu menyatakan bahwa dia kenaikannya cukup besar, sampai kemudian yang agak kehitaman, lalu kemudian merah terang artinya turunnya cukup dalam. Dan di sini pun kita juga bisa melihat dari sisi sektor ya, seperti tadi cuma bentuknya lebih aja seperti itu. Nah, ada lagi
yang kita bisa lihat di sini ada yang namanya corporate action, ya. Biasanya aksi-aksi korporasi ini sangat dilihat, yang paling disukai adalah biasanya dividen tunai. Nih, pengen tahu nih saham apa sih yang bagikan dividen, ya. Nah, ini kita bisa lihat dari aplikasi ini, caranya sama, karena ngomongin banyak saham pasti ke market, ya. Tinggal klik 3 garis, pilih corporate action. Nah, di situ tinggal kita pilih mau apa. Contoh kita mau lihat dividen tunai, tinggal filter buy-nya aja kita pindah. Kita rubah ke dividen tunai. Nanti akan menginformasikan ya dividen tunai yang ada. Baru kemudian kita juga bisa melihat juga tuh nanti ada contoh, oh saham A nih misalkan. Ini ada dividen tunai nih. Tinggal kita lihat lagi sahamnya. Apakah sahamnya tersebut yang dibagikan dividen tunai itu besar nggak sih ini dividennya dibandingkan dengan harga sahamnya? Ya, ternyata tiba-tiba cuma 1%. Kurang menarik. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya ini ada financial comparison. Apa itu financial comparison? Contoh saya nggak tahu nih terkait mengenai Pak, tolong dibantu dong. Ini kalau bank-bank kira-kira apa ya yang masih murah atau masih bisa melakukan pembelian. Nah, kita tinggal masuk aja ke financial comparison di situ. Tinggal kita masukkan, tapi biasanya untuk meng-compare itu adalah sektornya harus sejenis. Contoh perbankan, tinggal kita masukkan Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, atau mungkin kita mau masukkan sektor pertambangan batubara, ada PTBA, ada semua itu. Nah, contoh kita ambil perbankan, ya, tinggal kita masukkan aja ada BRI, lalu kemudian ada BCA, ada Bank Mandiri. Nah, kita tinggal masukkan, nanti muncul di sisi gambar ketiga, ya. Di sisi gambar ketiga itu ada yang namanya financial comparison. Ya, kita bisa lihat juga nanti kalau rankingnya dia menunjukkan ranking 1 berarti masih murah. Jadi oh yang ini nih boleh untuk kita lihat. Untuk boleh kita contoh lakukan pembelian. Tapi kembali lagi, apakah cukup mewakili kita nggak? PBV-nya masih cukup murah nggak? ROE-nya tinggi nggak secara valuation-nya? Nah, ini yang selalu kita lihat atau kita perhatikan seperti itu. Nah, kita mengenal, tadi sesudah kita ngomongin terkait memilih saham, ya. Kita juga mau mengenal, oh tadi yang sudah saya temukan saham A, saham B, saham C, saham D. Kalau istilahnya saat ini tak kenal, maka tak sayang gitu ya. Nah, kita kembali ke aplikasi di dalam aplikasi Star, kita masuk ke menu quotes di situ. Ya. Di menu quotes itu adalah ada yang namanya My Quotes. Bapak Ibu tinggal masukkan saham-saham yang mau dipantau, tinggal masukkan aja di My Quotes sehingga setiap hari akan memberikan informasi. Jadi nggak harus mengganggu sebuah pekerjaan kita. Kita hanya cukup pagi-pagi sebelum kita berangkat kantor, kita lihat-lihat, kita cari-cari, kemudian kita pasang harga, ya, lalu kemudian kita tinggal ke kantor. Ya. Siang-siang paling kita hanya lihat apakah sudah done atau belum. Sore harinya kita lihat lagi, oh ternyata ada mengalami kenaikan. Oh kira-kira saya mau jualnya di harga berapa. Jadi tadi seperti mitos yang disampaikan Pak Robi, waduh nggak punya waktu, ternyata nggak seperti itu. Jadi sangat sederhana dan tidak mengganggu pekerjaan, investasi tetap dilakukan dengan baik dan terutama dengan analisa yang cukup baik juga untuk bisa dilakukan. Bapak Ibu tinggal masukkan aja saham-sahamnya, ya. Ada step 1 saya buat, itu untuk membantu pada saat memasukkan saham-sahamnya. Lalu kemudian step 2-nya ada tanda plus, tinggal masukkan sahamnya. Lalu kemudian kalau sudah, atau contoh bingung nih, Pak saya nggak tahu nih kodenya. Cukup tulis aja nama PT-nya. Contoh, Bank BCA, ya. Bank Sentral Asia misalkan, lu tinggal masukin aja BCA Bank Sentral gitu ya. Nanti pada saat klik bank, semua bank akan muncul. Tinggal kita pilih bank mana yang kita mau. Kalau sudah semuanya, tinggal kita save. Cara save-nya di pojok kanan atas ada yang gambar disket. Seperti itu. Tinggal kita save saja.
Ya, jadi artinya kita sudah bisa mulai nih, oh ini saham-saham favorit saya nih, ya ini yang mau saya pantau everyday. Kalau murah saya beli, kalau tinggi saya jual. Bayangkan kalau kita lakukan seperti itu dengan basic dasar, oh sahamnya kita kenal, fundamentalnya bagus, rajin bagikan dividen, ya udah tinggal kita lihat teknikalnya, kira-kira di range berapa sih dia murah atau belinya, kemudian jualnya di level berapa, untuk kita bisa memaksimalkan yang namanya capital gain kita. Lalu kemudian sesudah itu, pada saat Bapak Ibu nanti sudah membuat my quotes, tinggal klik salah satu my quotes-nya, ya seperti di contoh ini ada step 1, saya klik aja salah satu, nanti akan keluar detail quotes. Pak, ini isinya saya nggak ngerti nih Pak, ini apa aja sih nih Pak. Nah, kalau menunjukkan harga yang besar, contoh saya lihat di step 2 ada Astra, SII gitu ya, harga yang ditunjukkan pada saat diambil gambar ini 5.575. Kenaikannya adalah Rp25 ya. Persen kenaikannya dibandingkan dengan previous itu adalah penutupan hari kemarin. Hari kemarinnya itu ada di 5.550 ya. Nah, kita bisa melihat di sini, oh ternyata saat ini harganya 5.575. Nah, kembali kita lihat nanti ada bid, ada offer. Ini kayak lelang nih. Kalau yang jualnya itu nanti sudah dikumpulkan, yang belinya tertinggi sudah dikumpulkan. Tinggal tergantung nanti misalkan, oh ada yang baru datang, oh yaudah saya beli aja yang di harga penjual. Itu supaya langsung dapat harga tersebut. Atau yang jual juga sama, nggak mau ngantri-ngantri lagi, ya udah saya jualnya di harga pembeli. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Robi, itu fleksibel atau liquid pada saat kita mau jual tersedia pembelinya, seperti itu. Ya tinggal nanti T+2 kita kebutuh dana, kita tinggal tarik dana. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan di situ? Kita bisa slide lagi, di sisi sebelah kiri. Nanti ada foreign, domestic, dan trade book. Wah, fungsinya apa Pak? Nah, dua sistem ini akan saya ceritakan di gambar besar. Di sisi sebelah kiri itu adalah dari detail quote. Ya. Yang pentingnya di situ ada yang namanya VWAP atau Value Weight Average Price. Ya, itu udah pasti ngomongin harga rata-rata perdagangan. Ya. Kalau harga perdagangan rata-rata hari itu, misalkan di sini BRI di harga 5.581 gitu misalkan. Saat ini Astra misalkan. Astra saat ini 5.575 dan 5.600. Ya. Kalau saya di 600 kemahalan. Ya, kalau bisa saya di bawah bisa beli di bawah value weight average price-nya atau harga rata-rata perdagangan untuk hari ini. Ya, sehingga kita masih dapat harga secara VWAP-nya jauh lebih murah. Lalu kemudian kita bisa melihat juga market cap-nya. Kenapa penting Pak market cap ini? Market cap ini penting untuk kita bisa mensortir. Contoh misalkan saya mau berinvestasi saham, ya, untuk yang market cap-nya contoh di atas 5 triliun gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba dicolek teman, wah beli saham ini nih, nggak kenal, tinggal kita search aja, oh market cap-nya kecil nih, saya nggak main dengan market cap yang kecil gitu ya, itu untuk menjaga untuk kita juga. Kemudian ada namanya market capital free float. Ya, free float ini artinya yang beredar di pasar. Ya, berapa sih jumlahnya ya? Kan saat ini ada aturan 7,5% ya rata-rata untuk yang beredar di pasar. Lalu kemudian ada lagi yang bisa kita lihat ya. Contoh di situ kita bisa melihat 52-week high ya. 52 minggu yang lalu tertingginya di berapa sih? Oh, ternyata tertingginya di 69. Saat ini di kalau saya mau beli, saya lihat grafiknya juga udah di bawah. Ini sudah terus kemudian saya beli di value weight average-nya juga rendah, ya udah saya tinggal mengumpulkan aja. Tiba-tiba masih turun lagi, saya masih punya dana, kita tinggal melakukan pembelian lagi. Jadi kita dengan tenang kita bisa berinvestasi. Tapi kalau full beli tiba-tiba turun, yang ada bukan kita mau menjual untung nanti. Karena panik, ya udah saya jual. Akhirnya malah kita membuat yang namanya cut loss. Jadi kita bisa melakukan money management juga terkait rencana investasi yang mau kita lakukan.
Seperti itu. Lalu kemudian kita juga bisa lihat dari sisi valuation-nya untuk Astra, berapa PBV-nya, berapa PE-nya, berapa ROE-nya, seperti itu. Nah, di gambar yang cukup besar sisi sebelah kanan, ini keunggulan apa kita bisa tahu ya. Hari ini di saham Astra asing banyak transaksi atau enggak. Nah, kalau foreign atau yang orange-nya itu cukup besar, artinya foreign melakukan transaksi cukup besar untuk saham Astra. Ya, domestiknya lebih rendah. Nah, kita kembali lihat lagi di bawahnya, ini adalah kejadian dan yang terjadi. Ya, kalau misalkan ada 300.000 lot gitu ya, pasti value-nya cukup besar karena saham Astra harganya contoh yang diambil gambar 5.575 ya. Bayang. Jadi kalau kita mau beli setidaknya ya di level tersebut atau di bawah level tersebut. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang beli di level tersebut dan terutama asing, pasti dia akan suatu saat dia akan nggak mau jualnya dan rata-rata mereka sudah analisa sehingga pasti jualnya akan biasanya lebih tinggi. Ya, seperti itu. Lalu kita sedikit mengenal order book. Kenapa sih Pak dikenalin order book? Biasanya suka kasih banyak yang bingung nih kalau dia baru pertama kali masuk di pasar modal. Contoh mau beli, ya. Kalau mau beli langsung dan itu di mana? Ya. Oh, mau beli langsung dan itu beli di offer yang paling atas. Ya, Bapak Ibu melihat offer ada bid. Bid itu adalah harga penawaran beli. Offer itu adalah harga penawaran jual. Jadi yang mau jual-jual sudah dibuat fraksi harganya, tinggal masukkan ya, lalu kemudian nanti jumlah lotnya karena ada namanya mekanisme perdagangan. Terus kemudian jumlah bid lot ini adalah orang atau jumlah volume yang mau melakukan penawaran untuk melakukan pembelian. Ya, itu ada 11.030 lot. Ya. Lalu kemudian di sisi offernya pun juga sama ya, dalam jumlah lot ada 9.836 lot yang mau melakukan penjualan di harga 6. Kalau queuing itu apa? Ini adalah pemasang beli. Contoh misalkan saya Pak Robi masukkan 100, saya misalkan masukkan 10 lot, maka nanti akan terjadi 110 ya untuk bid atau offernya, queuing-nya ada 2. Tapi tiba-tiba Pak Robi masukkan 2 kali order, 100, baru kemudian saya, maka akan muncul menjadi 3. Nah, ini queuing ya. Jadi kalau diperhatikan kalau queuing-nya banyak, berarti orang yang memasukkan order jumlahnya juga cukup banyak seperti itu. Atau bisa juga dilakukan ordernya juga cukup banyak. Nah, kalau saya mau beli langsung dan berarti beli di mana? Beli di harga yang jual 6275. Maka saya akan memiliki nih saham tersebut. Ya. Begitu juga pada saat saya mau jual, ya, saya mau jual, waduh, saya nggak mau antri deh Pak, saya nggak mau antri di 6300, saya mau jual aja langsung dan maka jual aja di 6250, maka akan langsung terjual. Ya, jadi pilih yang liquid itu apa? Tersedia pembeli dan tersedia penjualnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba, saya punya 10.000 lot gitu ya, tetapi bid lotnya cuma 300, 10, gimana saya mau jualnya gitu. Nah, ini yang dikatakan liquid seperti itu. Nah, ini kita juga bisa lihat dari laporan keuangan emiten ya. Jadi contoh misalkan kita sudah melihat ini laporan keuangannya. Laporan keuangan ini caranya juga cukup mudah, sama seperti tadi. Klik yang quotes, karena ngomongin satu saham yang mau kita amati, klik 3 garis di sisi kiri atas, pilih Financial Report. Dari situ di sebelah kanannya ada option. Option ini untuk apa? Kita mau lihat ini report jenis apa yang mau kita lihat. Quarter atau year. Ya. Contoh misalkan kita ambil quarter, kita mau ambil di fourth quarter gitu ya. Ya, ini kita bisa masuk ke sini, nanti akan muncul tuh di gambar step yang keempatnya. Ya, di situ akan kita lihat market cap-nya berapa, kita bisa lihat net income-nya dia berapa ya.
kita misalkan ada current liabilities-nya, current liabilities-nya berapa, ini kita juga bisa lihat. Kita bisa lihat total current aset-nya dia ada berapa untuk meyakinkan kita, ini asetnya cukup besar seperti itu. Kita bisa lihat PER-nya, PBV-nya, ya, untuk membuat kita menjadi lebih percaya, untuk kita bisa membuat yakin bahwa ini kita lihat nih net income-nya setiap ininya tumbuh terus kok gitu ya. Lalu kita juga bisa ngelihat juga misalkan ini current asetnya misalkan juga meningkat gitu ya. Nah ini kita lihat. Tapi current liabilities-nya misalkan makin berkurang. Nah ini kita lebih melihat hal-hal seperti itu lebih dalam. Lalu kemudian ada kelebihannya lagi adalah melihat company profile. Ya, perusahaan tersebut kita mau bedah lagi nih untuk meyakinkan yang di MyQuotes kita nih pemiliknya siapa sih? Ya, masa kita mau hafalin 700 lebih saham, kita hafal semua kepemilikannya. Yang penting yang kita dasar yang kita punya, kita tahu siapa pemiliknya, kita bisa percaya kepemilikannya, buat istilahnya untuk meyakinkan kita untuk mencintai ya, maka kita mengenal, ternyata kalau contoh saya ambil BRI, pemerintah sekian persen. Yang dipegang masyarakat sekian persen. Nah, seperti ini kita bisa melihat secara terbuka yang ada di aplikasi STAR. Nah, ini kita ngomongin terkait dagang. Ya, biasanya ada istilahnya saat ini, kalau saat ini terjadi akumulasi pembelian atau terjadi distribusi. Lihatnya di mana? Lihatnya pakai net buy sell summary. Ya, ini mau lihat apa Pak? Contoh misalkan Bapak datang ke pasar, tiba-tiba saya punya uang banyak nih, saya beliin aja semua yang ada di pasar. Berarti saya sedang melakukan yang namanya akumulasi. Atau tiba-tiba saya penjual nih, saya ngelihat, ini ramai nih pasar, saya lakukan penjualan. Artinya saya melakukan yang namanya distribusi. Nah, ini saat ini dengan aplikasi yang ada, kita bisa lihat. Ya, contoh misalkan, saham A, ya, misalkan BNI atau BRI, ini terjadi distribusi atau terjadi akumulasi. Kita bisa lihat, misalkan, ini biasanya muncul kodenya adalah kode-kode broker ya, broker A, broker B gitu ya. Tiba-tiba terjadi kita melihat terjadi akumulasi dibandingkan sisi kanannya. Artinya ada pembelian yang cukup besar, misalkan yang warna hijaunya cukup besar. Kita lihat lagi rata-rata dia beli berapa sih? Rata-rata beli di harga misalkan 6.000-an contoh. Tiba-tiba kita lihat harga saat ini harganya value weighted average-nya misalkan di 6.000 gitu ya. Berarti kita masih lebih murah. Sedangkan di sekuritas ini melakukan pembelian dengan nilai average-nya cukup besar. Ini yang harus kita. Tapi kalau terjadi distribusi bagaimana? Ya jangan, karena distribusi artinya pihak tersebut sedang melakukan penjualan yang cukup banyak untuk lot-nya maupun value-nya. Ya. Nah, di sini kita lihat chart. Kita sudah bahas semuanya, kita sudah mengenal sahamnya, tinggal kita cari namanya momennya. Ya, di aplikasi STAR itu tersedia untuk chartnya, ini step-stepnya, ya ada sampai step 4-nya, ya ada yang candle, ada yang suka bentuk line, itu bisa dibuat. Ya, ada indikator juga di situ. Ya, nah di situ kita bisa lihat ya, untuk secara trade-nya, ya kita bisa lihat trend-nya di situ. Kita lihat, arah pergerakannya naik nih. Nah, ini kita bisa lihat. Kalau misalkan dia turun, ya kita misalkan turun, kita bisa lihat, ini waktunya beli. Kalau naik, sudah waktunya ini kita lakukan penjualan. Seperti itu. Nah, ini untuk tadi, ya kira-kira kalau kita nyimpen BRI, BCA, itu berapa lama, misalkan 10 tahun. Ya, bayangkan kalau kita 10 tahun lalu kita sudah mulai berinvestasi. Saat ini misalkan sampai 10 Maret itu harga 33.000, berarti berapa sih keuntungan dari investasi saham. Ada juga BRI, ini harganya sudah di-adjust karena BRI sudah melakukan yang namanya stock split ya. Dan inilah kenapa mungkin tadi Pak Robi juga sampaikan ada saham-saham yang kalau kita simpan secara long term, kita mengenal itu trennya jauh lebih baik.
Nah, ini untuk belinya, kita sudah masuk ke belinya. Gimana cara beli kalau sudah kita putuskan? Cara belinya mudah. Klik aja, ada menu buy, di situ B, S itu untuk jual. Buy-nya tinggal masukkan sahamnya, terus kemudian masukkan harganya, terus kemudian jumlah lotnya. Terus kemudian confirm buy. Ada lagi cara yang lebih mudahnya. Dari detail quotes, klik aja di harganya, nanti akan muncul choose action. Ya udah, tinggal kita pilih aja mau buy-nya di misalkan 1.300. Nanti tinggal masuk ke menu buy yang berwarna merah atau istilahnya order form-nya yang beli. Tinggal kita rubah warnanya seperti itu. Untuk sell-nya juga sama, ya. Tinggal caranya, tinggal kita mau jual, ya. Bentuknya juga sama yang mau kita ambil. Lalu kemudian ini sesudah kita lakukan form beli jual, udah ke send, kita lihatnya di mana? Di order status. Ya, di order status apakah muncul? Ya, ada done. Kalau done berarti kita sudah melakukan pembelian atau penjualan. Tapi kalau open berarti kita masuk dalam antrian beli atau antrian jual. Atau ada parsial. Nah, parsial ini apa? 10 lot ternyata baru done 5, masih sisa 5. Nah, ini namanya parsial. Seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Warren Buffett juga dia bilang bahwa if you don't make money while you sleep, ya, you will keep on working till you die. Artinya kalau misalkan uang ya kita nggak bekerja saat kita tidur, ya kita kan terus bekerja. Nah, saat ini sudah zaman yang canggih, sudah ada smartphone, akan membantu kita untuk berinvestasi. Ya, yuk kita mulai berinvestasi sekarang. Kita mulai wujudkan keinginan investasi sekarang, ya, tetap bekerja, ya, tapi untuk lebih dimaksimalkan kembali. Nah, ini buka rekening saat ini juga murah. Kita dengan 100.000 aja sudah bisa untuk pembukaan rekening efek, ya. Dan yang terutama adalah cintailah pasar modal Indonesia, seperti yang disampaikan, karena semuanya jelas, lalu kemudian semuanya sudah aman, ya, karena di bawah kontrol dari OJK. Seperti itu dari saya kembalikan lagi ke Mbak Palma, ya, saya stop share saya, ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Palma, silakan. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Semoga tadi pertanyaannya Pak Ervin udah terjawab ya, kenapa kita harus pilih STAR, karena fiturnya tuh sangat lengkap, mulai dari cara kita memilih saham, terus mengenal saham pilihannya, terus kemudahan untuk bertransaksinya, dan akan disupport lagi oleh tim research kita. Kita juga sering mengadakan webinar, bisa dilihat di YouTube Samuel Sekuritas Indonesia dan juga di Instagram @samuelsekuritas_indonesia. Di sana banyak juga kita sering kasih stock picks baik untuk daily maupun weekly. Nah, mungkin ini Pak Nugroho bisa share screen sedikit nih untuk Bapak Ibu yang bingung gimana caranya sih kita register online di STAR. Mungkin Pak Nugroho bisa kasih lihat nih untuk Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau register di STAR dan mulai berinvestasi saham, juga kita sudah memberikan kode referral untuk Bapak Ibu karyawan-karyawati PT Medco Power Indonesia dengan klik di kode referral lalu mengetik Medco MEDC. Nah, nanti bisa register online. Oke, ini cara untuk melakukan register online. Ini sangat mudah sekali. Di sisi bawah kita melihat yang bergambar orange, register online. Tinggal klik aja kita register online, ya. Lalu kemudian kita hanya tinggal continue, ya. Nanti dia akan masuk ke register online. Tinggal kita masukkan saja di sini. Ada kita masukkan email, terus confirm email baru, ya. Terus kemudian OLT-nya kita pilih OLT yang tipenya biasa saja, tetap. Lalu kemudian nomor teleponnya kita masukkan. Dan enaknya tadi saya sampaikan kalau punya rekening BCA, ya, ini kita prosesnya sangat cepat sekali, tidak perlu lagi ngirim-ngirim berkas, ya, karena sudah dengan BCA sudah ada proses, jadi kita lebih cepat dan lebih mudah. Ya, tinggal kita pilih aja di sini memiliki rekening BCA. Nah, kode referralnya tinggal masukkan nih kode referralnya, ya. Tadi kode referralnya apa? Misalnya Mbak Palma yang diberikan? MEDC. Nah, kita tinggal tulis aja di sini MEDC, baru kemudian kita lanjutkan. Ya, sesudah itu tinggal mengisi data,
Terus kemudian sampai dengan step yang ke-15 ya, nanti akan ada upload. Upload apa? Ada KTP, nanti kita akan diminta NPWP untuk diupload misalkan. Nanti juga ada terutama ada video. Wah, Pak, bikin videonya kata-katanya apa? Nggak usah khawatir, di atasnya ada tulisannya kok. Kita hanya tinggal mengikuti petunjuknya aja. Jadi nggak perlu, ngarang-ngarang nggak perlu, udah tinggal baca. Kalau sudah, ya sudah selesai. Lalu kemudian 1 jam kemudian kita cek, nanti akan ada client code dan password. Ya, itu nanti kalau sudah tinggal masukkan kemana kalau sudah, kita masukkan tadi ke client code dan password. Ketika client code dan password sudah, kita tinggal login, maka nanti akan masuk ke dalam aplikasi Start. Nanti kalau sudah, ya udah tinggal kita buat quotes-nya kita. Seperti itu. Cukup mudah. Silakan dicoba. Oke, Ya, terima kasih. gimana Bapak Palma? Teman-teman Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita bisa foto bersama. Mungkin kita bisa menyalakan video masing-masing, lalu nanti kita screenshot. Untuk yang menginginkan materi juga nanti akan kita email ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada para pembicara, Pak Robianto dan Pak Nugroho untuk waktunya. Apabila ingin menonton ulang videonya atau ingin membaca ulang materi yang tadi sudah disampaikan, nanti akan kita kirimkan ke email yang Bapak Ibu gunakan untuk registrasi ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ini mungkin bisa dikirim ke saya kali Bu ya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Pak Ervin dan Bu Tia. Terima kasih. Tadi Ibu Pia titip untuk dia sorry nggak bisa menutup. Jadi terima kasih untuk Samuel atas presentasi hari ini yang sangat menarik. Sama-sama Pak Ervin. Terima kasih. Sukses selalu untuk rekan-rekan di Metro. Sukses selalu. Ya. Terima kasih Pak Prianto, Pak Novianto. Nugraha. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Siang. Terima kasih.